Sekelompok utusan istana dengan tergesa-gesa memacu kuda mereka di tengah hari badai salju yang tampaknya dapat mengubur segalanya. Istana sedang terburu-buru ingin menikahkan putri dengan putra keluarga Gu, sebuah klan kaya dan kuat dengan maksud untuk merebut kekuasaan. Kota Yangzhou saat itu diselimuti salju putih. Di sana-sini masih ada beberapa tuan muda yang tidak mau belajar, menyilangkan kaki mengobrol. Dan tuan muda yang duduk bergoyang-goyang dengan raut angkuh ini adalah tuan muda dari klan Gu, Gu Jiuxi. Sebuah klan yang kaya dan kuat masih dapat menyulitkan istana. Tidak heran dia sombong. Di bawah badai salju yang belum berhenti, seorang pelayan bergegas memberitahu nona muda bahwa nyonya besar jatuh sakit parah dan tidak mampu membeli obat-obatan. Cepat atau lambat bukankah harus makan salju? Sialnya kerah bulu rubah Liu Yurou juga dijual kepada orang yang bernama Gu Jiuxi itu, harus mati-matian menuntutnya kembali. Liu Yurou berkata dan melakukan, dengan bersemangat menyeret pelayan ke pavilion Ling Xiao untuk mencari Gu Jiuxi, berdebat dengannya. Dia difitnah oleh tuan muda Gu di siang bolong sebagai penyuka tuan muda Ye Xian, membuat dia hanya ingin bersembunyi di lubang. Saat itu, tuan muda Gu ingin menyelesaikan dengan uang. Liu Yurou merasa dirinya terhina, lalu pergi. Tuan muda Gu yang berpenampilan sombong melihat ini lalu melunak, ingin pergi menukar kembali jubah dari tempat anak kecil yang pernah dia bawakan, untuk dikembalikan kepada Liu Yurou. Liu Yurou harus menghadapi keluarganya lagi, sebagai nona muda tertua, tetapi ditindas oleh selir ayahnya Jingmi. Sekarang Zhang Yue ingin mencari alasan untuk tidak membiarkan Liu Yurou datang ke kediamannya, untuk menghadiri pesta ulang tahun Nyonya Tua Ye, karena ia akan mengambil kesempatan untuk naik pangkat. Liu Yurou tentu saja tidak terima dan langsung membalas untuk merebut haknya. Nona muda tertua ini bukan tipe orang yang mudah diganggu. Pesta ulang tahun Nyonya Tua Ye berlangsung meriah, di mana-mana ada nona muda cantik dari berbagai keluarga besar, ingin datang untuk tampil, mengambil hati Nyonya, berharap dapat menikahi Ye Xian. Liu Yurou dipanggil untuk mempersembahkan hadiah, dan hadiah yang dibawanya hanyalah lukisan potret diri yang kecil. Semua orang langsung riuh membicarakannya dengan nada meremehkan. Setelah semua orang pergi, Nyonya Tua Ye dengan penuh arti ingin tahu siapa yang telah ia gambar dalam lukisan itu. Yurou dengan cerdas menjawab bahwa ia sedang melukis Nyonya Tua Ye sendiri. Nyonya Tua Ye seketika yakin, terharu dengan bakat nona muda kecil di hadapannya. Tetapi sejak nasib buruk yang lalu, di mana ada Liu Yurou, Gu Jiuxi muncul, dan pertemuan kali ini juga tidak biasa. Dari adik angkat yang dekat, Yurou yang berhati dalam, mengetahui kabar buruk bahwa adik angkatnya akan dinikahkan ke keluarga Gu. Oleh karena itu, ia dengan serius mengatur berbagai kekacauan, cukup untuk membuat Gu Jiuxi lari terbirit-birit tanpa kerugian. Konspirasi antara kakak beradik itu sialnya diketahui oleh pemilik aslinya. Tuan muda Gu melompat keluar dan menunjuk dengan tiba-tiba sehingga dikejar dan dipukuli habis-habisan oleh keluarga Ye. Selir Zhang Yue yang mendengar keributan itu juga bergegas datang dan menghadiahi Liu Yurou, sebuah tamparan yang terdengar sampai ke Vietnam. Baru saja mengira sudah bisa menyombongkan diri untuk menceramahi anak sulung karena cemburu, ia sudah dihentikan oleh seruan Nyonya Tua Ye. Yurou beruntung dilindungi oleh Nyonya Tua sehingga ia segera terhindar dari masalah ini. Merasa waktu yang tepat telah tiba, Nyonya Tua Ye ingin segera melangsungkan pernikahan untuk Yurou dan Ye Xian. Liu Yurou sudah lama menunggu saat ini sehingga ia gembira kembali. Ia ingin segera mempersiapkan urusan besar itu. Karena ingin tampil memukau di hadapan orang yang dicintainya, Liu Yurou mampir ke toko kosmetik. Sialnya Gu Jiuxi sekali lagi menghalangi jalannya. Ia ingin menggunakan uangnya untuk membeli semua kosmetik di stan. Lihat saja, setelah ini Liu Yurou bahkan tidak punya apa-apa untuk bersolek. Stan kosmetik yang hening sekejap menjadi bergejolak. Yurou yang akan menikah dengan Ye Xian, pada dasarnya sedang gembira. Entah bagaimana ia malah ditembak oleh Gu Jiuxi secara terbuka, bahkan cinta pada pandangan pertama, Yurou sangat canggung. Sialnya tuan muda Gu tidak mudah membiarkannya pergi, memaksanya untuk menjelek-jelekan calon suaminya di depannya lalu ia akan mengabaikan masalah pagi hari di kediamannya. Yurou menggigit giginya dan memaksakan beberapa kata keluar, barulah Jiuxi memaafkannya. Orang-orang di sekitar baru pagi hari tidak hanya menonton adegan yang memanjakan mata tetapi juga diberi hadiah kosmetik oleh tuan muda Gu. Tuan tua dan Nyonya Gu saat itu sedang membawa banyak masalah berkeliling rumah. Istana ingin mengirim utusan untuk menikahkan putri dengan mereka. Maksud awalnya tidak begitu baik. Gu Jiuxi dari keluarga mereka malah tidak memahami situasi dan langsung menolak menikahi Nona Ye. Langit berbelas kasih, memahami penderitaan orang tua. Seketika tuan tua dan nyonya menerima berita mengejutkan.
Gu Jiuxi ternyata sudah memiliki kekasih dan bertekad untuk menikahi gadis itu. Setelah mencari tahu sekilas tentang gadis itu, dan tahu bahwa ia adalah seorang nona muda yang baik dan anggun, tuan tua dan nyonya sangat puas. Tidak ingin melewatkan momen penting, ibu kandung Gu Jiuxi keesokan harinya membawa hadiah pertunangan untuk melamar Liu Yurou. Sampai di kediaman Liu, Nyonya Gu langsung bertemu dengan Zhang Yue yang serakah hanya ingin menuntut tambahan hadiah pertunangan, tetapi hal itu tidak menyulitkan Nyonya Gu, yang berasal dari klan kaya dan kuat. Pihak Nyonya Tua Ye yang berkedudukan tinggi pun tidak dapat mengubah keadaan, meskipun Nona Ye sudah memohon untuk menyelamatkan kakaknya. Urusan pernikahan sudah disahkan oleh pejabat. Liu Yurou yang sendirian dan lemah, terkejut menerima berita itu, tidak dapat melawan takdir, ia hanya bisa menerima dirinya dianggap dijual ke keluarga Gu untuk ditukar dengan hadiah pertunangan, menyelamatkan klan dari kemiskinan. Yang masih bermain-main menerima kabar bahwa calon istrinya adalah Liu Yurou, sehingga ia lari kembali mencari ayahnya untuk berhadapan tetapi kemudian dikurung di kamar agar ia tidak melarikan diri sampai saat pernikahan. Tepat pada saat itu, utusan dari istana juga tiba di tempat itu, menyulitkan keluarga Gu, tetapi karena masalahnya sudah diputuskan, tuan tua hanya bisa menarik diri dengan kesal, menyerah pada niatnya. Kota Yangzhou keesokan harinya dipenuhi warna merah meriah dari pesta pernikahan. Yurou di dalam hati sangat sedih tetapi tetap harus menjaga martabatnya. Ia perlahan turun dari tandu dan masuk ke dalam. Peristiwa penting seumur hidupnya, secepat kilat telah didorong oleh takdir ke ambang pintu rumah orang yang sangat ia benci. Waktu baik untuk upacara telah tiba tetapi semua orang riuh bertanya-tanya mengapa pengantin pria belum muncul, jangan-jangan ia sudah kabur. Dalam acara pernikahan, hanya pengantin wanita yang terlihat berdiri sendirian. Utusan yang mewakili istana memanfaatkan kesempatan ini ingin memperjelas, lari ke tempat Jiuxi untuk memeriksa. Jika pernikahan itu palsu, maka tampaknya keluarga Gu telah melakukan kejahatan terhadap kaisar. Ayah Jiuxi mengikuti di belakang utusan menjelaskan dengan segala cara, tetapi ia tetap tidak mau menyerah. Ketika situasi di mana-mana menjadi sulit, Jiuxi muncul dengan pakaian pengantin pria. Jiuxi hanya perlu mengonfirmasi sekali untuk membungkam utusan. Setelah selesai, ia berjalan ke tempat Yurou. Keduanya maju untuk bersujud di hadapan semua orang. Acara yang membantu pengantin wanita bersujud dianggap telah selesai. Malam harinya adalah pesta di rumah, dan Bibi Yu tiba-tiba berseru. Yurou secepat ini sudah atas nama sebuah toko. Nyonya Gu melihat tingkahnya hanya merasa meremehkan. Ia sudah tahu niat palsunya. Jadi itulah sebabnya ia ingin memberikan ganti rugi yang baik untuk menantunya. Bibi Yu ingin menjelaskan tetapi akhirnya dimarahi oleh Nyonya Gu, sehingga ia hanya bisa menelan kekesalan dan duduk makan pesta. Di kamar pengantin baru, pasangan musuh bebuyutan itu harus duduk di sini, mengira semuanya sudah berlalu dengan tenang. Akhirnya karena beberapa kata ceroboh Jiuxi, Yurou harus menangis. Bagaimana mungkin dia bisa mengerti apa saja yang harus dia terima untuk duduk di sini, tapi sekarang dia malah ingin memikirkan cara untuk bercerai nanti, lalu di mana lagi harga dirinya akan diletakkan. Malam pengantin baru berlalu, ketika pagi menjelang, pelayan Yurou masuk kamar mencari tuannya untuk dipanggil datang menyambut tuan tua Gu. Nyonya Gu hanya melihat nona muda tertuanya sedang meringkuk di sudut tempat tidur, sementara pengantin pria sudah melompat keluar jendela dan melarikan diri entah sejak kapan. Padahal Jiuxi yang bodoh tidak mengerti perasaan Yurou, malah mulai berhayal dengan teman-temannya, mengira Yurou mungkin sudah lama menyukainya. Mengikuti saran teman-temannya, Tuan Muda Gu memutuskan akan mencari cara agar Yurou melepaskan perasaan itu untuknya, barulah tidak akan merasa canggung. Teman-temannya menyeret Jiuxi ke pavilion Lan Xiao, ingin ia membawa beberapa gadis pulang untuk menyulitkan Yurou, maka ia bisa melepaskan perasaannya. Jiuxi yang suka bermain-main dan menganggur tetapi tampaknya tidak tertarik untuk dilayani oleh wanita, hanya mengungkapkan keinginannya agar gadis-gadis ini pulang bermain kartu dan adu ayam dengannya saja sudah cukup. Di aula utama keluarga Gu, setelah mengetahui kabar bahwa putra kesayangannya melarikan diri, Tuan Tua Gu langsung marah besar, ingin menyeretnya pulang segera. Tepat pada saat itu, pelayan Yurou juga datang melaporkan bahwa ia merasa tidak enak badan sehingga tidak bisa naik untuk mempersembahkan teh. Ia akan meminta maaf kepada mereka berdua nanti. Mertuanya tidak menyalahkan sama sekali, hanya mengkhawatirkannya. Nyonya Gu setelah mendengar kabar menantunya tidak enak badan lalu mampir untuk menjenguk. Melihat Yurou sedih lalu ia bertanya, mendengarkan cerita Yurou. Nyonya Gu baru mengerti, jadi ternyata keluarga Gu telah secara tidak langsung mendorong Yurou ke dalam situasi sulit ini. Dengan tekad gagal menikahi orang yang dicintai sudah cukup, ia berniat akan berusaha bersama Jiuxi. Tetapi setelah mendengar beberapa kata tidak bertanggung jawab darinya tadi malam, ia sangat kecewa. Untungnya Yurou masih memiliki mertua yang menyayanginya. Nyonya Gu menawarkan untuk mengajaknya keluar sebentar untuk bersantai. Ia masih memiliki Nyonya di sisinya. Nyonya Gu kemudian mengajak Yurou keluar berjalan-jalan berbelanja, lalu kembali ke rumah untuk curhat.
menceritakan kisah cintanya dan berbagi tentang upaya dalam pernikahan. Nyonya Gu sendiri masih belum cukup. Tuan Tua Gu setelah itu juga berlari datang mengungkapkan ketulusannya kepada Yurou, membuat ia sangat terharu. Dari mertuanya, Yurou mendengar banyak nasihat serta memahami penderitaan keluarga Gu, oleh karena itu ia mendapat lebih banyak motivasi untuk mengatasi segalanya. Dengan kebijaksanaannya sendiri, Yurou kemudian mengumpulkan para pelayan di keluarga Gu untuk mengatur ulang aturan. Para pelayan di rumah langsung menuruti karena aura Yurou. Ia ingin menjalankan tugasnya sebagai menantu keluarga Gu dengan benar. Pihak Yurou sibuk dengan pekerjaan baru, sedangkan Jiuxi sedang sibuk bermain di pavilion Lanxiao, memikirkan istrinya. Ia menjadi sedikit penasaran. Namun segera setelah itu Yurou benar-benar datang ke sini mencari orang. Ia dengan berani menghunus pedang menghadang Jiuxi, dengan penuh amarah mengungkapkan perasaannya, memaksa dia untuk bertanggung jawab padanya atau dia akan menghukumnya habis-habisan. Kejadian itu riuh di tengah pavilion Lanxiao disaksikan oleh banyak orang, diantaranya ada Ye Xian, dan saat ini juga ada dua tuan muda lain sedang membicarakan beberapa hal mencurigakan. Adapun Jiuxi, segera setelah itu diseret kembali ke kediaman Gu oleh Yurou untuk dididik. Ia ingin melawan tetapi para pelayan di rumah sudah diatur oleh Yurou. Bahkan kedua orang tuanya hanya mempercayai Yurou, meninggalkan segalanya padanya dan pergi berlibur. Klan Gu sekarang fokus pada pelatihan dia untuk belajar dan ujian. Tuan muda Gu yang kesal juga tidak bisa membantah istrinya. Malam itu, Yurou menyuruh orang memanggang daging untuk merayakan di depan kamar Jiuxi, sengaja untuk menggodanya. Jiuxi mengintip hidangan daging dengan hati yang sakit. Yurou memerintahkan dia harus menghafal pelajaran terlebih dahulu baru boleh makan. Jiuxi bukan tidak pintar, mengambil makanan sebagai motivasi sehingga ia langsung menghafal seluruh bab buku, membuat Yurou sangat bangga. Akhirnya ia bisa menikmati hidangan lezat, tetapi belum sempat senang, Yurou meminta dia untuk menghafal beberapa bab buku lagi. Kabar Yurou membawa pedang ke pavilion Lanxiao sudah sampai ke telinga Bibi Yu. Ia merasa puas ingin menyebarkan desas-desus ini kepada Tuan Tua Liu dan juga Nyonya Besar Liu, ingin menggunakan berita ini untuk membuat mereka goyah. Keluarga Gu di malam hari masih menyalakan lampu. Jiuxi saat ini masih harus berteman dengan buku. Di sampingnya ada pelayan dekat yang mengkhianatinya memihak Yurou pagi tadi. Pelayan itu membela diri habis-habisan. Pada dasarnya ia masih setia padanya. Ia mengeluarkan selembar kertas yang mencatat jadwal pengaturan Yurou untuk Jiuxi. Kedua matanya berbinar, jika ia mendapatkan ini, bukankah hidup akan lebih mudah? Jiuxi dan pelayan MC6 belum selesai berbisik-bisik, Yurou sudah mampir melihat situasi. Ia mengusulkan kepada Jiuxi agar besok menemaninya kembali ke kediaman Liu untuk bertemu orang tua dengan pantas. Dengan begitu ia baru bisa menjaga kehormatan. Ia sudah menerima menjadi menantu yang baik di keluarga Gu, maka Jiuxi juga harus menjadi menantu yang berbakti. Hanya dengan begitu baru adil. Jiuxi mendengarnya lalu mempertimbangkan dan mengajukan beberapa syarat yang ia ingin istrinya penuhi, barulah ia setuju. Yurou demi reputasi dan kepentingan jangka panjang mengangguk setuju. Di kediaman Liu, sesuai dengan niat Bibi Yu, berita Yurou membuat keributan sudah sampai ke telinga ayahnya. Ia marah besar memarahi Nyonya Besar. Menurut Bibi Yu, Yurou mungkin dihukum oleh keluarga Gu sehingga satu-satunya cara adalah Nyonya Besar berlutut di depan altar Buddha menyalin sutra. Maka dikhawatirkan meskipun keluarga Gu menyelidiki lebih lanjut, mereka akan menghormati Nyonya Besar dan memaafkan Yurou. Nyonya Besar demi putrinya lalu melakukannya meskipun sedang sakit. Yurou dan Jiuxi sesuai rencana, pagi-pagi langsung berangkat pulang ke kediaman Liu. Yurou merasa gelisah sehingga ia menasihati Jiuxi habis-habisan membuat telinganya sampai merah. Kediaman Liu pagi itu terkejut menerima sejumlah hadiah yang dibawa dengan kereta. Diikuti oleh Yurou dan Jiuxi, Tuan Tua Liu melihat tumpukan barang itu juga merasa sedikit canggung lalu mengundang putri dan menantunya masuk ke dalam. Pertemuan di kediaman Liu berjalan cukup lancar. Jiuxi dan Yurou sangat tahu cara bekerja sama, seperti pasangan suami istri baru sungguhan, terus-menerus saling memperhatikan dan menggoda. Pemandangan ini membuat Bibi Yu iri sampai matanya merah. Hanya Nyonya Besar yang merasa lega, karena ia pada dasarnya selalu menjadi satu-satunya yang benar-benar menyayangi Yurou. Yurou selesai makan bersama keluarga lalu duduk bertanya kabar ibunya. Nyonya Besar meskipun berusaha keras tetapi juga tidak bisa menyembunyikannya dari Yurou. Setelah tahu ibunya kemarin harus berlutut semalaman di altar Buddha untuk mendoakan keselamatan hanya karena beberapa informasi yang salah dari Bibi Yu, ia memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya demi melindungi ibunya. Jiuxi ingin tinggal bersamanya tetapi Yurou menolak. Perihal kecemburuan di keluarga Liu, ia tidak ingin Jiuxi terlibat. Yurou tinggal sendirian menghadapi keluarganya, mengungkapkan ambisi Bibi Yu yang selama ini tidak bisa ia suarakan, dan bahkan Tuan Tua Liu pun ia ingin tunjuk karena ayahnya selama ini selalu mengabaikan segala ketidakadilan. Tuan Tua Liu yang dipertanyakan oleh putrinya merasa harga dirinya tersentuh. Ia berniat mendidik Yurou. Di hadapan ketidakadilan Yurou juga tidak menundukkan kepala,
Tepat pada saat itu Jiuxi muncul lagi. Dia memang tidak pergi sesuai kata Yuro. Dia mengeluarkan sebuah token dari keluarga Gu, langsung memberikannya kepada pelayan Nyonya Liu dan berpesan, ingin pelayan menggunakan token ini untuk sering keluar masuk keluarga Gu. Melaporkan situasi Nyonya Liu kepada Yuro agar tidak terjadi lagi keadaan seperti itu karena Jiuxi sudah angkat bicara, tidak ada lagi yang berani berkomentar. Masalah dianggap sementara terselesaikan. Dalam perjalanan pulang, Yuro tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Baru setelah beberapa saat ia bisa terbuka berbagi sedikit dengan Jiuxi. Jiuxi di dalam hati mengerti, juga mendengarkannya. Jiuxi melihat upaya Yuro untuk keluarga juga tergerak. Setelah itu langsung berjanji kepada Yuro akan berusaha belajar dan ikut ujian, memenangkan jabatan besar, bahkan melebihi Tuan Muda Ye Xian. Padahal janji yang baru saja diucapkan pagi hari itu, malam harinya sudah hampir menjadi debu. Jiuxi di malam hari tidak tidur, dia tidak akan bisa melakukannya. Namun, bagaimana bisa dia yang bodoh dan kekar dapat melakukannya? Tetapi Liu Yuru yang cerdik menggunakan kepercayaan untuk memperkuat keyakinan Gu Jiuxi, barulah dia merasa sedikit lega. Tidak lama kemudian fajar menyingsing, Liu Yuru melanjutkan pekerjaan melatih Gu Jiuxi untuk belajar. Pagi-pagi sekali mengancamnya bahwa dia tidak akan diizinkan makan jika dia tidak menyelesaikan beberapa bab buku. Gu Jiuxi ingin mendiskusikan rencana dengan kroni terdekatnya untuk mengelabui Liu Yuru, tetapi itu tidak mudah. Saat dia tidak serius belajar, saat itulah Liu Yuru datang berkunjung. Melihat Jiuxi terlalu frustrasi, pelayan Mcena mengusulkan beberapa cara tambahan kepadanya. Lebih baik Jiuxi menakut-nakuti Yuro sekali, menggunakan masalah melahirkan anak untuk membuatnya canggung, maka pasti ia tidak akan bisa menekannya lagi. Mengikuti saran Mcenam, malam itu Jiuxi langsung melancarkan aksinya. Ia mendekati Yuro, menyatakan niat ingin segera memiliki putra. Suasana di kamar pun menjadi ambigu. Masih bingung, melihat cara ini juga tidak berhasil. Jiuxi menyerah, dia sudah bosan dengan keadaan ini, sementara Yuro menyadari niatnya. Cara memaksa yang ia lakukan tidak cocok untuk Jiuxi, hanya membuang-buang tenaga dan pikiran. Ia juga menawarkan agar Jiuxi tidak perlu membaca buku lagi. Ia tidak akan mengurus urusannya lagi. Setelah mengatakan itu, Yuro meninggalkan kamar. Yuro di dalam hati penuh pertimbangan. Di hari yang baru, ia langsung pergi berjalan-jalan. Ia mengunjungi toko-toko milik keluarga Gu, ingin meluangkan lebih banyak waktu untuk mengurus urusan keluarga Gu, sekaligus menggunakan trik melembutkan hati untuk mengikat Jiuxi, untuk melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Jiuxi mendapatkan persis seperti yang diinginkannya. Tidak perlu belajar, bebas bermain. Tetapi tiba-tiba ia merasa hampa. Mengetahui Yuro sedang langsung menangani pekerjaan keluarga Gu, ia tersentuh harga dirinya, lalu ingin lari melihat situasi. Jiuxi datang ke tempat Yuro, melakukan segala macam hal untuk mengajaknya bicara, tetapi Yuro tidak menunjukkan minat. Ia ingin menggunakan cara ini untuk mendorong harga diri Jiuxi. Hanya ketika dia sadar diri berusaha barulah akan efektif. Jiuxi mondar-mandir saja. Melihat Yuro hampir terluka, ia dengan cepat memegang tangannya. Dan hal ini juga membuat hati Yuro sedikit hangat. Jiuxi setelah kejadian itu merasa malu ingin keluar, menunggu istrinya selesai bekerja baru akan menjemputnya pulang. Tepat pada saat itu ada seorang bos yang sering mengambil barang dari keluarga Gu berlari datang ingin mengambil barang dengan utang. Bisnisnya memang tidak berjalan lancar. Ia hanya bisa memohon kepada Yuro agar ia diizinkan berutang. Kepala toko menolak, tetapi Yuro yang baik hati, berani, dan berintegritas, ingin menggunakan mas kawinnya untuk menjamin membantu bos agar diizinkan berutang. Dan ketegasan serta kemurahan hatinya kebetulan juga disaksikan oleh Nyonya Gu dan Jiuxi yang berada di luar. Yuro baru masuk keluarga Gu, ia adalah orang yang menghormati aturan berbisnis lebih dari segalanya. Meskipun Tuan Wan dan kepala toko ingin menghentikan, ia tetap memutuskan. Nyonya Gu masuk memecah momen canggung itu, setuju dengan keputusan Yuro. Melihat dirinya yang dulu dalam sosoknya, ia yakin Yuro akan melakukan hal-hal besar. Malam harinya, Yuro mengingat momen pagi hari, perasaan bisa mengatur bisnis, menjadi dirinya sendiri, membuatnya sangat bersemangat. Ia ingin memutuskan hidupnya sendiri seperti itu. Jiuxi yang mendengarnya juga mendukungnya sepenuhnya, tetapi juga sedikit merenung, ia mungkin juga harus melakukan sesuatu yang bermanfaat seperti istrinya. Yuro keesokan harinya keluar bersama Jiuxi. Ketika berhenti, ia tidak sengaja bertemu lagi dengan Ye Xian. Xian khawatir ia dipaksa masuk ke keluarga Gu, diintimidasi. Tetapi Yuro bukan nona muda seperti itu, ia pada dasarnya sudah kuat dan mandiri, tahu bagaimana mengendalikan hidupnya. Yuro mengesampingkan masalah lama, menyapa Xian lalu pergi. Jiuxi ketika bertemu lagi dengan Yuro menunjukkan rasa cemberut. Dia tadi sudah menyuruh orang menguping pembicaraan mereka berdua. Yuro tidak terlalu cemas, ia menegaskan posisi Jiuxi di hatinya sebagai seorang suami lalu menuntutnya untuk belajar dengan baik. Jiuxi setelah itu pergi ke kelas, bertemu Tuan Muda Xian juga terjadi konfrontasi yang sengit.
Meskipun begitu di kelas semua orang terkejut dengan perubahan Jiuxi yang dulunya suka bermain-main dan menganggur kini bahkan menghafal puisi. Di pihak Yurou, ia diberi tanggung jawab oleh ibu mertuanya untuk pergi bernegosiasi dengan pelanggan. Meskipun masih banyak yang baru, Yurou tidak menolak kesempatan langka ini. Bos yang ia temui adalah seorang pria muda. Melalui cara kerja Yurou yang jelas, dia juga memuji habis-habisan kecerdasan Yurou. Namun, berdiskusi dengan para kepala toko bagi orang baru seperti Yurou tidaklah mudah. Mereka karena belum melihat kekuasaannya, ingin menyulitkannya. Yurou bertekad tidak akan mundur, asalkan ia gigih maka semuanya akan baik-baik saja. Malam harinya ketika kembali ke keluarga Gu, Yurou dengan antusias menceritakan harapannya tentang pesanan besar ini kepada Jiuxi. Padahal putra keluarga pedagang seperti dia setelah mendengar itu benar-benar masih merasa Yurou belum memahami risikonya. Yurou hanya ingin berbagi cerita gembira kepada Jiuxi. Entah mengapa ia malah diungkit masalah kenyataannya membuatnya kecewa, sehingga ia meraju keluar. Jiuxi mengikuti di belakang menahannya. Sebenarnya dia tahu betul Yurou berusaha keras untuk tidak mengecewakan kepercayaan ibunya, makanya ia berjuang sebegitu keras. Sama seperti dia juga berjuang belajar karena kepercayaan Yurou padanya. Jiuxi menghibur Yurou. Melihat dia berbagi perasaannya dengannya, ia tidak lagi merasa sendirian. Pagi-pagi ketika bangun, Yurou menemukan sebuah tas yang diletakkan di sampingnya. Di dalamnya ada beberapa lembar catatan dari Jiuxi. Dia menuliskan kata-kata penyemangat di sana, sekaligus cara-cara membimbingnya mengatasi kesulitan dalam bisnis pertamanya ini. Mata Yurou seketika dipenuhi harapan. Sesuai dengan nasihat Jiuxi, Yurou langsung mendekati kepala toko MA. Karena dia adalah orang yang baru menjabat, asalkan dia dirayu terlebih dahulu maka semuanya setelah itu akan lebih lancar. Kepala toko MA dengan mudah menuruti Yurou. Setelah itu ia mengerahkan tenaga dan waktu untuk mendatangi langsung toko-toko mengunjungi para kepala toko senior. Semakin banyak pengetahuan akan semakin mudah mengikuti urusan bisnis ini. Sampai jam makan malam keluarga Gu, di benak Yurou hanya ada masalah pembukuan. Masalah Jiuxi dipuji oleh guru di sekolah karena kemajuan pesat pun ia tidak pedulikan. Belum selesai makan, Yurou sudah meminta izin untuk pergi kembali memeriksa pembukuan. Pada keesokan harinya, rencananya urusan bisnis ini akan ditandatangani, tetapi siapa sangka, Bos Yo malah menolak karena sudah menemukan pihak lain yang lebih baik. Yurou terkejut tidak mengerti. Menurut Bos Yo, dari mana bisa ada pedagang lain yang bisa menyediakan barang dalam jumlah besar lebih cepat dari keluarga Gu di kota Yangzhou? Baru saja hendak menyelidiki lebih lanjut, ia menerima surat undangan dari seorang pelayan, datang dari Luo Zixang, yaitu lawan yang baru saja merebut pesanan barang ini darinya. Di pihak Jiuxi, dia bersama beberapa temannya mampir ke pavilion Lan Xiao. Tetapi kali ini bukan untuk bersenang-senang, Jiuxi ingin meminta mereka mencari tahu lebih banyak tentang Luo Zixang itu, dan dari situ baru diketahui gelar tuan muda pemain yang selama ini ia sandang sudah jatuh ke tangan Luo Zixang itu. Yurou setelah menerima surat undangan langsung pergi ke tempat pertemuan. Luo Zixang sangat licik dan sulit ditebak, ambisinya tidak kecil sama sekali. Dia pikir ia hanya pemula dalam berbisnis sehingga ingin bernegosiasi. Dia mengambil pesanan ini dan akan membagi keuntungannya dengan dia. Tentu saja Yurou tidak mudah berkhianat, mempermalukan keluarga Gu hanya dengan cara berbisnis ini. Luo Zixang melihat ia bersikeras, lalu memanfaatkan masalah keluarga dan latar belakangnya, serta perasaan Jiuxi padanya untuk menggoyahkan kesetiaannya. Meskipun Yurou sedikit tergoyah tetapi ia sama sekali tidak diperdaya. Ia bertekad untuk pergi dan tidak akan ada negosiasi dengan Zixang. Yurou segera menemui Bos Yo lagi, ingin menggunakan kualitas dan asal-usul pesanan untuk membuktikan. Yurou menggunakan ketulusan dalam berbisnis, tidak perlu bertele-tele. Namun imbalannya, selama ia mendapatkan kepercayaan pelanggan, reputasinya akan semakin meningkat dan niatnya ini sebagian juga berkat bantuan Gu Jiuxi. Saat ini, Luo Zixang malah sedang merencanakan banyak intrik kejam. Ia bekerja sama dengan Wang Jiedushi, ingin secara pribadi mencelakai Liu Yuru, dan pada saat yang sama merampas semua yang menjadi milik Gu Jiuxi, bahkan nyawanya. Momen penentuan terakhir telah tiba. Yuru besok datang ke tempat janji bertemu Tuan Yo, menunggu keputusan akhir. Meskipun tadi malam Jiuxi telah menyemangatinya sekuat tenaga, tetapi sekarang ia tidak bisa berhenti cemas. Jiuxi di rumah juga tidak jauh lebih baik. Karena kebohongannya ketahuan oleh saudara-saudaranya, ia menjelaskan dengan asal-asalan tetapi intinya karena ia menganggap Yuru seperti saudara, makanya ia mengkhawatirkan Yuru. Setelah lama menunggu, jerih payah Yuru akhirnya terbayar. Transaksi bisnis hampir selesai. Tiba-tiba Tuan Muda Wang Rong malah menerobos masuk membuat keributan. Menggunakan kata-kata yang menghina kedua orang itu, Yuru ingin mengabaikannya tetapi Tuan Yo tidak berpikir begitu. Beberapa algojo mulai menghunus pedang ke arah mereka. Beberapa orang berpakaian hitam memegang pedang menyerbu dan menebas secara serampangan. Yo satu sisi melawan satu sisi melindungi Yuru, tetapi ia dengan cepat jatuh ke tangan Wang Rong. Ia berniat melakukan hal
awal mesum saat ini Jiuxi bersama rekan-rekannya menerobos masuk. Terjadi pertempuran, Jiuxi memojokkan Wang Rong. Ia terlihat sangat ketakutan, tanpa rasa sungkan sedikitpun. Jiuxi menggunakan tongkat memukul hingga patah salah satu kaki Wang Rong, mengancamnya sejenak lalu mengusir si pengacau itu pergi. Untungnya ada Jiuxi yang datang menolong tepat waktu sehingga semuanya tidak melangkah terlalu jauh. Tetapi anehnya dalam perjalanan kembali, Yuru malah tidak berbicara sepatah kata pun dengan Jiuxi membuat ia sangat bingung. Ia telah menyelamatkannya seperti itu, apa ia tidak merasa terharu? Padahal Yuru sebenarnya dari dulu belum pernah dilindungi siapapun makanya sedikit tidak terbiasa saja. Keduanya adalah saudara. Setibanya di kediaman Gu, Nyonya Gu mendengar ceritanya dan tidak henti-hentinya khawatir. Tetapi ketika mengetahui Jiuxi mematahkan kaki Wang Rong, ia langsung ingin menghukumnya karena sudah melewati batas. Wang Jedushi bisa memanfaatkan hal itu untuk mempersulit keluarga Gu. Yuru melihat itu langsung berlari ingin bertanggung jawab bersamanya. Dan benar saja seperti yang Nyonya Gu khawatirkan, Wang Jedushi sedang ingin menggunakan alasan kaki Wang Rong yang patah untuk menyalahkan keluarga Gu. Nyonya Gu setelah itu tetap tidak menghukum Jiuxi. Ia hanya ingin menasihati keduanya agar lebih berhati-hati. Hal ini bisa membawa banyak malapetaka bagi keluarga Gu. Tepat pada saat itu tandu keluarga Gu dan Wang Jedushi malah bertabrakan di jalan. Setelah saling bicara sejenak, meskipun basa-basi tetapi kedua pihak sama-sama penuh amarah, Jiuxi turun dari tandu untuk berdebat. Ia menggunakan hukum raja untuk berargumen. Ia bersedia menerima hukuman hukum raja, asalkan Wang Rong juga mengakui kesalahannya. Wang Rong yang pengecut mendengar tentang pengakuan kesalahan langsung gemetar seluruh tubuh ingin menghindar. Kebetulan Yo Ye lewat, ia angkat bicara memberi kesaksian untuk kejadian pagi. Statusnya tidak kecil sehingga Jedushi juga agak berhati-hati. Jiuxi sesuai hukum, ingin menghukum dirinya sendiri dengan cambuk di depan umum. Setiap cambukan terus ia pukul ke tubuhnya, sampai seluruh tubuh terluka. Jiuxi masih meminta Yo Ye menyelesaikan 3 cambukan terakhir untuknya. Ketegasannya akhirnya mendapatkan permintaan maaf dari Wang Rong yang pengecut. Jiuxi terluka di sekujur tubuh, ia dibawa kembali ke kediaman Gu mengundang tabib untuk mengobati. Untungnya tubuhnya masih muda dan sehat, jadi tidak ada masalah serius. Melihat semuanya sudah stabil barulah Yo Ye pergi. Ia diantar pulang oleh Yuru. Dalam hati ia sangat memuji dan mengagumi semangat kesetiaan Jiuxi dan Yuru. Jadi sangat ingin berteman. Yuru tidak berniat menolak. Ia mengantar Yo Ye pulang lalu kembali ke kamar Jiuxi. Yuru kembali ke dalam merawat Jiuxi. Hari ini adalah pertama kalinya mereka berdua benar-benar tidur bersama di satu ranjang. Meskipun tubuh Jiuxi paling kesakitan, ia tetap bersikeras mengungkapkan banyak hal yang tulus. Ia melindunginya karena Yuru adalah istrinya. Dan juga karena ia ingin Yuru benar-benar aman, Yuru juga tidak akan melepaskan tangannya meskipun terjadi apapun. Saat ini di istana yang jauh sedang ada sidang istana. Pangeran Liang Wang adalah orang yang berhati busuk, berdiri di depan sidang istana. Kaisar sepertinya juga tidak bisa mempercayainya. Yuru sudah berada di samping Jiuxi sepanjang malam selama beberapa hari, hingga pagi masih merawatnya dengan sepenuh hati. Tiba-tiba teringat bahwa hari ini adalah hari pengiriman gelombang barang pertama kepada Tuan Muda Yo. Yuru diam-diam pergi. Jiuxi setelah berpura-pura sejenak akhirnya mau duduk. Ia sebenarnya tidak salah itu, hanya berpura-pura ingin mendapatkan perhatian lebih darinya saja. Yuru cepat-cepat sampai di toko. Setelah selesai mengurus, ia berniat kembali tetapi bertemu dengan ibu mertuanya. Nyonya Gu memberitahunya, tak lama lagi keluarga Gu harus meninggalkan Yang Zhou. Alasannya karena Jiuxi sejak awal menolak pernikahan dengan sang putri, sehingga keluarga Gu sekarang tidak disukai oleh kaisar. Nyonya Gu menyarankan Yuru untuk memikirkan perceraian damai dengan Jiuxi agar bisa tetap tinggal di Yang Zhou karena ia tidak ingin Yuru menderita. Yuru kembali ke kamar Jiuxi, perasaannya agak campur aduk karena apa yang dikatakan Nyonya Gu. Tiba-tiba ia melihat tulang kaki ayam tergeletak di meja. Merasa ada yang tidak beres, ia pergi ke tempat Jiuxi untuk bertanya. Setelah itu ia menarik keluar seorang pelayan pria yang bersembunyi di kamar. Ia langsung menceritakan semua kepura-puraan Jiuxi beberapa hari terakhir. Yuru dalam hati sudah memiliki banyak kekhawatiran, melihat Jiuxi hanya sibuk menggodanya seperti itu semakin khawatir pada keluarga Gu. Di pihak Luo Zixang, Wang Jedushi setelah insiden yang baru saja terjadi pada keluarga Gu langsung lari ke sini, menuntutnya mencari cara. Zixang yang berhati licik, ia ingin perlahan-lahan menunggu kesempatan, keluarga Gu semakin kehilangan pengaruh. Tinggal ia sedikit gigih, ia langsung bisa bertindak. Nyonya Gu hari ini mengumpulkan semua kepala toko untuk membahas kemana mereka akan pindah di masa depan. Sepertinya tidak ada tempat yang lebih cocok daripada Yang Zhou. Saat sedang berdiskusi, seorang pelayan pria tiba-tiba berlari masuk dengan wajah panik untuk melapor. Jiuxi baru saja mendengar kabar ada Tuan Muda Yo datang langsung keluar. Ia bilang entah kenapa katanya ia pergi bertaruh pacuan kuda dengan Nona Si Feng di Lan Jiaofang. Nyonya Gu dan Yuru mendengar Jiuxi berulah lagi langsung pusing. Yuru sendiri
ingin pergi ke Lan Jiaofang untuk menghentikan Lan Jun sehingga ia meminta izin untuk pergi. Taruhan pacuan kuda adalah taruhan sekali jalan tidak bisa kembali. Yuru hanya takut pada akhirnya hanya nyawa yang tersisa untuk dipertaruhkan. Ia berlari ke Lan Jiaofang dan melihat Jiuxi sedang duduk berhadapan dengan Nona Xifeng di meja taruhan. Yo Ye canggung menjelaskan bahwa itu karena adiknya yang membuat masalah. Tidak ada cara lain, makanya ia mencari Jiuxi untuk dimintai pertolongan sehingga jadilah seperti ini. Nona Xifeng tidak terlihat akan melepaskan Jiuxi sementara taruhan masih belum berakhir. Yuru setelah itu juga melangkah ke meja taruhan di samping Jiuxi menjadi orang yang mengocok dadu. Taruhan sedang berlangsung dengan sangat tegang. Jiuxi sudah kalah sampai ronde ke-6, tetapi ia tidak berniat berhenti. Hal ini membuat Nona Xifeng curiga. Mungkinkah ia masih punya trik apa lagi? Setelah berpikir keras, sampai pada pembukaan dadu ronde ke-7, Xifeng tiba-tiba menyatakan kalah, berkat itu adik tuan muda Yo diselamatkan nyawanya. Dalam perjalanan pulang, Yuru juga agak terkejut dengan Jiuxi. Ia melihat kemampuan Jiuxi dan sangat kagum. Nona Xifeng ternyata adalah orang dari Luo Zixang, diutus untuk mengacaukan Jiuxi tetapi kali ini gagal. Jiuxi, Yuru bersama saudara Yo Ye kembali ke kediaman Gu untuk makan malam bersama. Yo Ye penasaran tidak tahu trik apa yang sengaja Jiuxi gunakan tadi untuk menakut-nakuti dewa judi Nona Xifeng seperti itu. Sebenarnya Jiuxi tidak berbuat banyak, sebagian besar berkat kemunculan Yuru, yang diam-diam mengerti maksudnya dan bekerja sama memainkan beberapa adegan kecil. Tanpa disangka malah menakuti nyali kecil Xifeng, membuat ia harus mengakui kekalahan. Setelah selesai makan dan minum di dalam rumah, ketiga orang Jiuxi, Yuru, Yo Ye kembali keluar halaman untuk duduk mengobrol di bawah cahaya rembulan. Sebagai orang yang berperang di medan perang, ia memendam cita-cita yang sangat besar, semakin berbicara semakin bersemangat. Ketiganya setelah itu memutuskan bersumpah menjadi sahabat karib di bawah pohon persik di kebun. Jiuxi adalah orang yang bersumpah paling keras, setelah itu juga orang yang paling mabuk berat. Yuru memapahnya masuk. Dalam keadaan mabuk, Jiuxi mengakui sebelumnya saat bertaruh ia tidak pernah takut kehilangan apapun. Tetapi sekarang ia sudah tahu takut karena ia memiliki Yuru di sampingnya. Kata-kata ini membuat hati Yuru sejenak tersentuh. Ia membiarkan Jiuxi bersandar di dadanya lalu tertidur. Yuru juga sudah mengerti perasaannya. Keesokan harinya ia menemui Nyonya Gu, mengakui ingin ikut keluarga Gu meninggalkan Yangzhou. Selain itu, ia juga sudah memikirkan tempat yang bisa keluarga Gu pindah. Saat itu, ujian Jiuxi juga semakin dekat. Nyonya Gu dan Yuru datang ke kelenteng untuk berdoa memohon berkah untuk ujian Jiuxi. Jiuxi berlari ke sana-sini sebentar lalu pergi. Tidak perlu berlebihan sampai seperti itu. Begitu keluar, Jiuxi langsung bertemu ayahnya yang mengeluhkan tulisan tangannya. Menulis seperti cakar ayam begini, meskipun ujiannya bagus juga sulit untuk lulus. Jiuxi benar-benar tidak mengerti, hanya masalah ujiannya saja sudah membuat seluruh keluarga Gu hampir kacau. Akhirnya hari Jiuxi harus berangkat, ujian pun tiba. Seluruh keluarga Gu mengantar ia sampai ke gerbang. Jiuxi tadi malam sudah meyakinkan Yuru bahwa ia pasti akan lulus ujian. Tidak tahu apakah ia benar-benar bisa melakukan seperti yang ia katakan atau tidak. Jiuxi sudah sampai di tempat ujian lebih awal, bertemu dengan beberapa saudara. Ia dengan percaya diri melangkah masuk ke tempat ujian. 9 hari ujian pun berlalu dengan cepat. Keluarga Gu juga bisa beristirahat sementara, menunggu hasil Jiuxi. Jiuxi bilang tidak khawatir itu bohong. Ia mengeluh pada Yuru bagaimana jika ia tidak lulus. Bagaimana jika tidak mendapat peringkat setinggi Xian, maka ia pasti akan menyiksa dirinya sendiri. Tetapi Yuru tidak ambil pusing. Tidak lulus ujian maka ikut lagi. Baginya, tidak ada yang terlalu terlambat untuk memulai. Jiuxi sudah berusaha seperti itu sudah sangat baik. Keluarga Gu tak lama lagi akan pindah. Dalam hati Nyonya Gu dan Tuan Gu sedikit banyak juga khawatir. Harta yang mereka bawa tidak banyak. Situasi sekarang sudah kacau. Satu-satunya menantu perempuan juga sedang berjuang keras mengurus masalah bisnis. Keluarga Gu harus berusaha keras berdiri tegak di waktu mendatang. Melihat Jiuxi ingin keluar mencari hiburan, Tuan Gu pun hanya setuju lalu mengusirnya. Sebagai orang tua, mereka semua tidak ingin anak-anak tahu situasi ini, tetapi mereka berdua tidak menyangka Jiuxi sudah berada di luar mendengarkan pembicaraan tadi. Di toko utama keluarga Gu, Yuru masih berusaha keras berdiskusi mencari cara untuk meningkatkan kecepatan penjualan, karena sebentar lagi harus pindah, maka jumlah barang yang perlu dijual sebanyak mungkin. Saat sedang sibuk, Jiuxi berlari ke tempatnya, mengungkapkan keinginan agar ia mengajarinya berbisnis. Melihat Jiuxi memohon dengan tulus, Yuru tersenyum setuju. Meskipun keluarga Gu diam-diam melaksanakan rencana pindah ke Yuzhou, tetapi tidak luput dari pengawasan Tuan Muda Luo dan Wang Jiedushi. Luo Zixang sengaja membocorkan kabar bahwa aset keluarga Gu sedang dipindahkan ke Yuzhou kepada Jiedushi. Bagaimana ia ingin memanfaatkan berita ini terserah pada keputusannya. Luo Zixang hanya seperti orang yang berada di belakang sebagai dalang saja.
Yuru setelah memutuskan pergi bersama keluarga Gu, memikirkan ibunya ia masih tidak tenang, sehingga mencari alasan keluar sendirian bersama ibunya untuk curhat, ingin ibunya ikut dengannya ke Yuzhou. Air mata Yuru berlinang, sekuat tenaga membujuk Nyonya Liu. Ia dari sekarang sudah cukup mampu untuk merawat ibunya dengan layak. Akhirnya Nyonya Liu baru setuju karena tekad putrinya. Kedua ibu dan anak itu kembali ke kampung halaman untuk berkunjung. Saat berjalan-jalan di sekitar kebun rumah, Yuru tiba-tiba menemukan dua batu permata tersembunyi di dalam pangkal pohon. Dan kedua batu permata itu mirip dengan jenis yang Luo Zixing berikan padanya pada pertemuan pertama. Kejadian aneh ini membuat Yuru merasa curiga. Luo Zixing tampaknya sangat mengerti tentang masa lalu keluarga Su, yaitu keluarga dari pihak ibu Yuru. Mengenang masa lalu, ia pernah bertemu dengan seorang gadis muda di sana. Siapakah orang itu? Luo Zixing saat kecil adalah putra dari seorang wanita yang belum menikah dan sudah hamil. Oleh karena itu ia tidak diizinkan keluar bermain sembarangan. Tetapi pada suatu kali tanpa sengaja bertemu dengan gadis kecil dari keluarga Su, tidak lain adalah Yuru. Perasaan masa kecil pun muncul. Yuru tidak tahu namanya. Tetapi Zixing hanya berharap ia akan mengingatnya ketika melihat batu-batu permata itu. Setelah itu keluarganya tidak beruntung terjadi kebakaran besar, ibunya pun tiada. Yuru memiliki tempat spesial untuk Luo Zixing di hatinya. Meskipun begitu karena ia adalah keluarga Su, ia tidak akan berbelas kasihan. Ia melaporkan berita bahwa Liang Wang akan memberontak kepada Wang Zedushi agar ia mulai membuat rencana jangka panjang. Keesokan harinya, Yuru baru saja kembali ke kediaman Su sudah dikejutkan oleh seluruh keluarga. Semua serentak berteriak mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Semua ini disiapkan oleh Jiuxi. Ucapan selamat saja tidak cukup, ia ingin mengajak Yuru bersenang-senang sehari penuh keliling Yangzhou. Setelah mendapat izin dari orang tua, Jiuxi dengan sigap menggandeng tangan Yuru keluar. Jiuxi membawanya pergi bertaruh adu ayam, berbelanja di seluruh jalanan. Ia peduli dengan keinginan Yuru yang sebenarnya. Ia dengan malu-malu mengakui sudah lama ingin belajar menunggang kuda. Yuru berhasil mencapai keinginannya. Jiuxi membawanya menunggang kuda besar di tengah padang rumput hijau yang luas. Berjalan setengah perjalanan, Yuru terharu hingga menangis karena hal-hal yang Jiuxi lakukan untuknya. Malam pun tiba. Kebetulan malam itu kembang api ditembakkan ke langit. Yuru dan Jiuxi menatap langit yang bersinar tenggelam dalam kebahagiaan. Tidak ada yang menyangka, saat itu sepasukan tentara sedang berbondong-bondong menyerbu ke depan gerbang keluarga Gu. Wang Rong ingin memanfaatkan saat Liang Wang jauh untuk memberontak. Menggunakan alasan keluarga Gu diam-diam memindahkan barang juga memiliki maksud memberontak, ingin masuk untuk menggeledah, tetapi ia tidak mudah untuk menerobos masuk. Nyonya Gu memerintahkan pelayan untuk bersiap pergi segera. Para tentara juga menyerbu dan membantai di keluarga Liu. Tuan Liu ditusuk sekali dan tewas. Nyonya Liu berkat bantuan orang keluarga Gu sempat melarikan diri, tetapi karena tidak tega ia juga membawa ibu dan anak Bibiu ikut. Yangzhou kacau balau di malam hari. Kedua saudara Jiuxi berlari ke tempatnya untuk melapor. Jiuxi tidak ingin Yuru dalam bahaya sehingga ia berbohong, menyerahkannya kepada Chen Xin lalu pergi. Tepat saat Yuru belum mengerti apa yang terjadi, tiba-tiba anak buah Luo Zixing datang memberikan sebuah surat kepadanya. Isi surat itu berkaitan dengan keluarga Gu, memaksa Yuru harus menemuinya. Luo Zixing menawarkan ingin Yuru pergi bersamanya. Luo yang kini sudah kacau, tenggelam dalam lautan api. Jiuxi juga akan mati malam ini. Yuru terkejut menerima kabar itu langsung bergegas pergi. Ia bertemu dengan seorang pelayan pria dan dibawa ke tempat Nyonya Gu yang sudah menunggu, tetapi ia belum melihat ibunya di sini. Yuru melihat sekeliling kapal, tidak melihat ibunya, juga tidak melihat Tuan Gu maupun Jiuxi. Tepat saat itu Bibiu bersama ketiga anaknya malah berlari datang. Ia dengan ketakutan berkata di jalan dikejar tentara. Tidak disangka Nyonya besar Liu sudah jatuh ke jurang. Mendengar ini Yuru seakan hancur, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Nyonya Gu menahan kesedihannya, memberi perintah agar kapal berlayar. Meskipun masih ada orang yang belum sempat naik kapal, Yuru berteriak menangis juga tidak ada gunanya. Ia juga sangat sedih, tetapi sebagai kepala keluarga ia tidak bisa tidak memikirkan nyawa orang-orang di sini. Tuan Gu saat ini sendirian menghadapi tentara kejam Wang Zedushi. Mereka menyerbu untuk membunuh. Jiuxi tepat waktu muncul melawan. Wang Zedushi memerintahkan orang menembakkan panah dan malah membawa Wang Rong. Tuan Gu tertusuk satu panah jadi dibawa masuk. Jiuxi membujuk ayahnya untuk pergi lalu membawa pedang sendirian menyerbu keluar menghadapi Wang Zedushi. Setelah kapal berlayar agak jauh, Yuna memberikan Yuru sebuah surat pembatalan pertunangan dari Jiuxi. Sebelumnya Jiuxi sudah berjanji, jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, ia akan tetap memberikan Yuru jalan keluar yang aman. Dan ini adalah caranya. Yuru dengan kuat tidak rela, ia meninggalkan pakaiannya, diam-diam menggunakan perahu kecil untuk kembali mencari Jiuxi. Meskipun
kemampuan pedang Jiuxi luar biasa, tetapi karena mereka terlalu banyak ia juga terluka parah. Yuru tepat waktu menunggang kuda datang menolong. Gurunya mendesaknya untuk pergi, sementara ia sendirian tinggal bertarung. Dengan segenap kesetiaan guru Jiuxi gugur. Tuan Wan yang dulu diberi jaminan utang oleh Yuru, karena mengingat budi ia mempertaruhkan nyawa menampung mereka berdua. Keesokan paginya terbangun, Jiuxi sudah dimarahi habis-habisan oleh Yuru. Ia belum lulus ujian berarti masih berutang padanya. Ia tidak mengizinkannya mengambil keputusan sendiri seperti itu lagi. Ia sudah memutuskan apapun yang terjadi ia akan di sisinya. Pergi atau tinggal adalah haknya, tidak perlu menunggu Jiuxi mengusir. Jiuxi karena semangat Yuru pun mengalah. Kedamaian belum berlangsung lama Tuan Wan sudah datang membawa kabar duka. Ia memberikan Jiuxi liontin giok yang ia ambil dari jenazah Tuan Gu. Jiuxi tidak percaya telinganya, ia dengan gila ingin berlari pergi tetapi kemudian tak berdaya bersandar pada Yuru. Jedushi sedang memburu mereka di mana-mana sehingga Jiuxi dan Yuru harus menyamar untuk keluar. Tuan Wan membawa mereka ke terowongan rahasia untuk melarikan diri, tetapi ia mendapat kabar. Saudara seperguruan lamanya, Yang Wen Shuang, akan dieksekusi hari ini. Jiuxi tahu itu karena dirinya sehingga ia berpikir sejenak lalu ingin kembali, hanya untuk mengantar Wen Shuang sebentar. Wen Shuang yang tubuhnya hancur, berani menghadapi kematian, ia tidak menyalahkan Jiuxi sepatah kata pun. Melihat kain sutra yang diam-diam dijatuhkan Jiuxi, ia terharu berteriak keras menyampaikan janji kepada Jiuxi. Menyaksikan temannya dibunuh, mata Jiuxi perlahan berubah. Namun sayang arah kain sutra yang tadi dijatuhkan Jiuxi sudah diincar Zishang. Ia langsung memerintahkan orang menggeledah. Jiuxi dan Yuru terpaksa bersembunyi ke dalam sebuah lemari kayu. Kereta ditemukan oleh tentara saat itu. Tuan Wan malah berinisiatif memacu kereta kuda pergi untuk mengalihkan perhatian. Zishang yang kejam langsung mengeksekusi Tuan Wan di tempat. Tetapi berkat Tuan Wan kedua orang itu bisa melarikan diri. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Chen Xin. Dari Chen Xin mereka mendapat kabar tambahan bahwa keluarga Ye tampaknya sudah dibantai habis. Kecuali Ye Xian yang tidak berada di Yangzhou, tidak ada yang selamat. Yuru mendengar kabar ini tidak bisa menahan air mata. Jiuxi hanya bisa melihatnya dengan sedih. Chen Xin tidak tinggal lama, setelah menyapa, ia segera pamit. Jiuxi kehilangan orang yang dicintai juga kehilangan teman. Penderitaan yang mereka berdua alami sungguh terlalu besar, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saat ini genggaman tangan Jiuxi untuk Yuru sudah merupakan segalanya. Malam tiba Jiuxi dan Yuru duduk bersandar bersama di gubuk tua. Yuru teringat Nona Ye, jadi tidak bisa tidak merasa sedih. Untungnya masih ada Jiuxi di sisinya. Ketika pagi, Jiuxi dan Yuru berencana membahas langkah selanjutnya. Mereka harus mengikuti jalan gunung menyeberang ke Qingzhou barulah sementara aman. Sedangkan raut wajah Jiuxi yang serius membuat Yuru merasa lega tetapi juga sedih pada suaminya yang dulunya periang. Saat merapikan barang, Yuru tidak sengaja menemukan papan emas pengumuman hasil ujian, dan di sana nama Jiuxi berada di posisi teratas seperti yang ia katakan. Jiuxi langsung teringat ayahnya. Sekarang ia tidak punya siapa-siapa lagi untuk memamerkan hasil ini. Ia berhasil melakukannya tetapi tidak bisa bertemu ayahnya lagi. Jiuxi tidak henti-hentinya menyalahkan dirinya sendiri. Di pihak Wang Jedushi, karena tidak berhasil menangkap Jiuxi maka ia memutuskan untuk memberi hadiah bagi siapapun yang menangkapnya di setiap kota. Jalan pelarian Jiuxi dan Yuru sangat sulit, mereka dirampok perbekalan dan juga diburu sehingga jalan manapun sulit untuk hidup. Sementara di Yangzhou, Ye Xian juga disiksa oleh Jedushi, ingin ia memihak padanya, ia menjadikan adik Ye Xian sebagai sandera. Demi adiknya Ye Xian terpaksa menyerah. Jiuxi, Yuru menyeberang hutan dan sungai tetapi masih setengah jalan lagi baru sampai Youzhou. Yuru karena selalu diam-diam memberikan perbekalan kepada Jiuxi maka ia cepat menjadi kelelahan. Ia bahkan berniat membiarkan Jiuxi sendirian melanjutkan perjalanan dan meninggalkan dirinya. Barulah ia bisa sampai ke tujuan. Tetapi Yuru adalah segalanya baginya sehingga Jiuxi meskipun mati pasti tidak akan meninggalkannya. Di tengah jalan melintasi gurun Yuru tampaknya tidak bisa bertahan lagi karena kekurangan air. Jiuxi mengambil pisau menggores lengannya. Ia menggunakan mulut menghisap darahnya sendiri lalu memindahkannya ke Yuru. Jiuxi ketakutan hingga gemetar. Melihat Yuru tidak bergerak, ia semakin ingin cepat-cepat. Jiuxi menggunakan seluruh kekuatannya menggendong Yuru di punggungnya, gigih melanjutkan perjalanan di gurun luas tak berujung, seolah-olah tidak ada titik berhenti. Langit memang tidak mengecewakan, Jiuxi akhirnya berhasil melihat batu nisan bertuliskan Youzhou, menyandarkan Yuru pada pangkal pohon. Segera setelah itu ia juga ambruk ke tanah lalu pingsan. Keduanya diselamatkan oleh saudara angkat Youye. Saat Jiuxi terbangun ia sudah melihat dirinya diganti pakaian.
Mengetahui Yuru baik-baik saja, ia segera berlari mencari Yuru di kamar sebelah. Melihat Yuru di depan matanya, Jiuxi langsung berlari ke sisi ranjangnya. Tatapan matanya untuk Yuru juga penuh kasih sayang. Yuru samar-samar melihat luka-luka di tangan Jiuxi, pasti itu karena menyelamatkannya. Keduanya melalui kesulitan tetapi tetap memutuskan tidak meninggalkan satu sama lain. Terutama Jiuxi yang tidak pernah meninggalkannya, Yuru tampaknya sudah memenangkan taruhan. Jiuxi tidak kembali ke kamarnya lagi dan berbaring di samping Yuru. Sejak hari itu Jiuxi menempel pada Yuru 24/7 di kamar untuk merawatnya. Tetapi hal ini membuat Youye salah paham. Ia dengan maksud baik mengingatkan keduanya yang belum pulih sebaiknya tidak memaksakan diri. Jiuxi setelah mendengar itu wajahnya langsung memerah, melambaikan tangan menyangkal lalu berlari mengadu pada Yuru. Ia dan istrinya masih suci murni. Setelah Jiuxi dan Yuru pulih, Youye segera membawa mereka ke Wangdu untuk bertemu Nyonya Gu. 3 bulan berlalu barulah ketiga orang itu bisa makan bersama. Jiuxi setelah melalui perjalanan yang lalu juga menjadi tuan muda yang lebih menghargai makanan. Nyonya Gu sengaja tidak menanyakan Tuan Gu karena ia diam-diam sudah menduga situasinya. Jiuxi setelah itu malah mendapat kabar ibu Yuru hilang sejak hari mereka meninggalkan Yang Zhou dan sangat terkejut. Yuru selalu menyembunyikan rasa sakit itu sendirian di dalam hati, tidak ingin membuat ia semakin khawatir. Yuru masih gadis yang tabah, keesokan harinya ia sudah berlari ke tempat ibu mertuanya untuk bertanya soal bisnis. Yang Zhou lebih sulit berbisnis daripada Yang Zhou. Mereka perlu berdiskusi dengan matang, gigih mendapatkan izin berbisnis. Sementara itu, Jiuxi berjalan-jalan keliling Yang Zhou, melihat manisan aprikot yang Yuru suka makan. Ia langsung membeli banyak untuknya, dan Yuru ketika melihat manisan aprikot langsung teringat pada Nyonya Liu. Ia tidak tahan lari keluar menangis terseduh-seduh, menahan emosi selama beberapa hari ini. Yuru akhirnya bisa sedikit lega. Jiuxi tidak meninggalkannya setengah langkah pun. Ia menemaninya berbagi cerita tentang ibunya sampai malam. Yuru juga mengakui ia selama ini selalu hidup dengan perhitungan seperti itu, karena ibunya mengajarkan apapun yang dilakukan harus memikirkan gambaran besarnya. Jiuxi pernah mengira ia terlalu licik, berbahaya, tetapi sekarang malah melihat sifatnya itu sangat kuat, tabah. Jiuxi keesokan harinya kembali melanjutkan menjelajahi Youzhou. Melihat sekelompok anak-anak berkeliaran di jalan dengan perut kelaparan, ia langsung membeli banyak makanan untuk dibagikan kepada mereka. Youzhou tampaknya mendapat angin segar baru, sedangkan Yuru karena Jiuxi berinteraksi dengannya sehingga hari ini ia mendapat motivasi bersama ibu mertuanya berangkat untuk mengambil izin berdagang. Namun semua berjalan tidak lancar. Youzhou hanya fokus pada pertanian, tidak begitu simpatik dengan pedagang. Keluarga Gu tidak menemukan arah bagaimana harus berkembang. Nyonya Gu melihat jalan yang kabur di depan pun menghela napas panjang. Ia masih memegang keyakinan Tuan Gu mungkin akan kembali. Tetapi melihat 2 orang muda di depannya, ia mengumumkan Yuru kelak akan menjadi kepala keluarga Gu, menerima semua kekuasaan darinya. Ibu itu kini hanya ingin mundur karena sudah tidak sanggup lagi mengurus. Tanpa membiarkan NGCNH berbicara, sampai Haun Han buru-buru pergi. Cute dan NGCNH tinggal untuk membahas konspirasi WNG-J2SH dan anak buahnya. Mengetahui bahwa dalang dibaliknya adalah LCTTHNG, ia bertekad untuk membalas dendam darah kepadanya. Sementara itu, di pihak LCTTHNG dan WNG-J2SH sedang terjadi konflik yang tidak kecil. WNG-J2SH telah melakukan apa yang perlu dilakukan, kini menuntut hak dari LCTTHNG, namun ia tidak menyadari bahwa ia hanyalah pion LCTTHNG. Tokoh keluarga Gu dengan situasi saat ini mungkin tidak akan bertahan lama di Yangzhou, dan Gu Jiuxi setelah memahami situasi rakyat jelata mengajukan ide berani, ingin menyumbangkan seluruh kekayaan keluarga Gu untuk penduduk di Yangzhou demi menghindari situasi kacau balau yang sudah di depan mata karena kekurangan makanan. Nyonya Gu setelah mendengarnya pun tidak menolak, hanya saja sulit dalam hal berunding dengan para kepala toko. Mereka semua seumur hidup mencurahkan tenaga bekerja untuk keluarga Gu. Dalam situasi ini tidak ada yang mau setuju, tetapi Liu Yuru dan Gu Jiuxi sudah punya perhitungan sendiri. Pada dasarnya berbisnis, sampai di sini semua orang setuju dengan berat hati. Hanya manajer toko Xia yang tidak rela. Ia memutuskan untuk tetap tinggal demi mempertahankan toko hingga akhir. Menghadapi penolakan dari manajer toko senior membuat Liu Yuru gelisah. Ia khawatir dirinya akan berbuat salah, tetapi dengan kondisi saat ini, mereka harus berani berubah dan beradaptasi barulah bisa melangkah maju. Gu Jiuxi tetap teguh pada keputusannya. Keesokan harinya, ia berlari ke tempat manajer toko Xia, mengira ia akan menolak lagi, namun kini ia malah menyinggung tentang makna yang ingin dibawa oleh toko keluarga Gu. Persis seperti yang akan dilakukan Gu Jiuxi, bisnis bukan hanya urusan satu keluarga. Liu Yuru mampir ke tempat Tuan Nie untuk melihatnya menghitung pembukuan. Tuan Nie dengan berat hati ingin menghitungnya dengan sangat cermat untuk terakhir kalinya. Liu Yuru melihat hal itu dan tidak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Tepat pada saat itu ia dipanggil oleh Nyonya Gu untuk berbicara. Ia tahu Liu Yuru khawatir dan
cemas sehingga ia memberinya semangat. Dahulu ia juga pernah mengambil risiko seperti itu. Berkat itu barulah ia bisa membawa keluarga Gu sejauh ini. Jadi kini ia juga sangat mendukung keputusan Liu Yuru dan Gu Jiuxi. Terlihat ada rasa penyesalan di matanya. Liu Yuru menyarankan agar Nyonya Gu datang untuk berpamitan dengan para kepala toko untuk terakhir kalinya, tetapi ia tidak cukup berani. Tidak disangka bahwa mereka semua sudah datang ke pintu untuk menemuinya. Para kepala toko serentak mengucapkan selamat tinggal kepada Nyonya Gu, membuat ia tak kuasa menahan diri lagi hingga meneteskan air mata terisak-isak. Seumur hidupnya bersama keluarga Gu, ia tak akan pernah melupakan jasa mereka. Gu Jiuxi dan Liu Yuru malam itu berunding lagi. Keduanya merasa menyerahkan harta kepada Fan Jiedu SH Diangzhou tetap tidak baik. Mudah menimbulkan rasa iri hati terhadap kota-kota lain. Lebih baik menyerahkannya kepada Jenderal Zhu. Yang Zhou tidak hanya membutuhkan bahan makanan tetapi juga perlu memperkuat militer. Menyetujui pendapat ini, Gu Jiuxi dengan cepat mencari Zhu Ye untuk menyampaikan kabar. Tuan muda Zhu menerima kebaikan hati keluarga Gu dan menundukkan kepala penuh rasa terima kasih. Maka semua hal dengan cepat dijalankan di bawah pengawasan Nyonya Muda dan Tuan Muda. Perbekalan di keluarga Gu juga dipindahkan sedikit demi sedikit. Kediaman Gu menyusut, kini mereka hanya tersisa beberapa orang saja, hanya pedagang kecil. Dua kepala toko terdekat dari keduanya juga dipertahankan untuk mengajari berdagang. Keluarga Gu sibuk mengurus masalah besar dan masih harus menampung si ZHNG Yuyi. Dia bersama ketiga anaknya berbisik-bisik di kamar. Wajah mereka semua memancarkan ketakutan. Hanya dia yang tetap berani. Ternyata Nyonya Besar malah melarikan diri saat itu juga disebabkan ia celaka jatuh ke jurang. Seharusnya ia bisa menyelamatkan Nyonya Liu. Tidak disangka dia malah tega menghalangi, menyeret ketiga anaknya pergi. Padahal Yunan adalah yang termuda. Dalam hatinya selalu diliputi rasa bersalah terhadap Liu Yuru. Sementara itu, di pihak Fan Jiedu SH dan Jenderal Zhu, setelah menerima harta keluarga Gu, mereka juga punya banyak perhitungan sendiri. Jenderal Zhu ini mewakili keduanya untuk menemui Gu Jiuxi. Tepat pada saat itu Gu Jiuxi juga tiba. Persis seperti dugaan Jenderal Zhu, Gu Jiuxi datang untuk meminta jabatan. Sesampainya di rumah, Gu Jiuxi dengan gembira memberitahu Nyonya Gu dan Liu Yuru bahwa ia telah meminta jabatan sebagai juru tulis kecil. Pilihan Gu Jiuxi ini membuat Nyonya Gu terperangah, sedangkan Liu Yuru tidak bisa menahan tawa. Liu Yuru sebenarnya mengerti perhitungan Gu Jiuxi. Ia memilih jabatan juru tulis agar lebih dekat dengan rakyat dan lebih sesuai dengan kedudukannya saat ini. Liu Yuru yang cakap juga telah menyelesaikan surat-surat perdagangan untuk keluarga Gu. Sebentar lagi akan memulai bisnis kecil dari awal. Gu Jiuxi setelah itu dengan cepat menjabat. Pagi hari pergi bekerja sebagai pejabat, bahkan dibuatkan sarapan penuh kasih sayang oleh Liu Yuru agar punya semangat. Hari pertama Gu Jiuxi menjabat memang tidak mudah. Ia datang menemui sekelompok senior. Mereka dipimpin oleh kepala pejabat yang tidak begitu ramah. Hari pertama Gu Jiuxi diperintahkan mengikuti pria bernama Wang TNG untuk berpatroli keliling jalanan, mengira bisa menindas Gu Jiuxi. Pada akhirnya Wang TNG tidak hanya dicakar kucing. Kereta dorong menindih kakinya, bahkan diseret oleh beberapa bibi ke dalam perkelahian. Ia menjadi tidak sabar sehingga menyuruh Gu Jiuxi keesokan harinya pergi bersama kepala pejabat, sementara Gu Jiuxi yang polos hanya bisa tersenyum masam. Gu Jiuxi keluar menjadi pejabat, maka Liu Yuru juga pergi menyelidiki pasar Diangzhou. Ia mampir ke toko-toko kosmetik, memeriksa harga, mencari tempat untuk memasukkan barang, tetapi sungguh tidak mudah karena setiap pedagang licik ingin menjual kepadanya dengan harga yang sangat tinggi. Satu hari berlalu, Gu Jiuxi pulang ke rumah dengan lelah, tetapi sudah ada Liu Yuru di sisinya merawat. Ia meminta Gu Jiuxi menggambar desain kotak rias untuk toko, dan melihat Gu Jiuxi cekatan maka ia iseng menyuruhnya menggambar beberapa desain lagi. Bibi Yu mendengar kabar Liu Yuru mengeluarkan modal besar untuk berinvestasi dalam pembuatan kotak rias lalu datang untuk menanyai. Liu Yuru sudah terlalu terbiasa dengan tabiatnya jadi tidak perlu banyak bicara. Apa yang ia lakukan semua sudah dipikirkan matang-matang. Gu Jiuxi keesokan harinya mengikuti kepala pejabat keluar ke jalan, kebetulan bertemu dengan perselisihan yang sedang terjadi antara dua orang. Keledai itu merusak keranjang sayur orang ini, sehingga orang ini memukul keledainya. Kedua pihak tidak ada yang mau mengalah. Awalnya Gu Jiuxi tidak punya pengalaman, berniat mengeluarkan sedikit uangnya untuk menyelesaikan, tetapi berkat kepala pejabat, mereka berhasil mencapai kesepakatan. Gu Jiuxi tampaknya jadi belajar lebih banyak, dan kepala pejabat juga tahu Gu Jiuxi adalah orang yang tulus, jadi ia tidak terlalu iri padanya lagi. Yunan berlari datang melihat tuan muda harus bersusah payah seperti itu dan tidak setuju, tetapi Gu Jiuxi adalah orang yang punya tujuan. Ia tidak takut menderita lagi. Jika hal ini saja tidak bisa ia lakukan,
bagaimana ia bisa mengurus Yang Zhou di masa depan seperti yang ia inginkan. Liu Yuru hari ini melanjutkan pergi ke jalan, bertemu dengan sebuah gerobak bunga. Ia menggunakan kecerdasannya ingin bernegosiasi sedikit dengan pemilik toko untuk mengambil semua bunga yang hampir layu ini untuk dijadikan bahan baku. Selain menghemat uang bahan baku, juga mendapatkan sejumlah kosmetik berkualitas. Bibiu yang ikut membantu juga tidak terlalu senang, tetapi ketika mendengar tentang pembagian komisi di akhir tahun, ia langsung menjadi lebih antusias dari sebelumnya. Liu Yuru menggunakan seluruh hati dan pikirannya untuk mempersiapkan pembukaan toko kosmetik. Ia duduk bersama Gu Jiuxi untuk memikirkan nama khusus untuk toko tersebut. Dari sebuah baris puisi Gu Jiuxi, toko itu diberi nama Hurong yang indah dan anggun. Toko Hurong dibuka pada pagi hari yang cerah. Zhu Ye mampir untuk memberi selamat dan diberikan banyak barang bagus oleh Liu Yuru agar ia bisa memberikannya kepada kenalan untuk dicoba. Itu juga merupakan cara cerdas yang dipilih Liu Yuru untuk mempromosikan kosmetik dari tokonya. Toko Hurong sudah buka, namun urusan jual beli tidak berjalan mulus. Selama belasan hari hanya terjual beberapa barang kecil. Bahkan ada orang yang datang ingin membeli kotak kosmetik untuk menyimpan makanan, membuat Liu Yuru sangat pusing. Apakah strategi promosinya tidak berhasil? Gu Jiuxi yang baru saja menerima gaji langsung membeli sekotak bedak di toko itu sendiri untuk diberikan kepada istrinya. Mengetahui urusan bisnis tidak berjalan baik, ia hanya bisa menghibur Liu Yuru untuk bersabar sedikit lagi. Tiba-tiba suatu hari, Nyonya Zhu benar-benar membawa beberapa temannya mampir ke toko untuk melihat kosmetik. Karena ia sudah mencoba kosmetik dari toko yang dibawa Zhu Ye. Kosmetik berkualitas dan berpenampilan cantik seperti itu membuat para nyonya sangat menyukainya. Setiap orang memilih banyak barang untuk dibawa pulang dan juga pesanan yang dipesan di muka. Gu Jiuxi pulang kerja melihat Liu Yuru sedang membawa sekeranjang makanan di tangannya. Ia bertanya-tanya ada acara apa hari ini. Liu Yuru dengan gembira melaporkan jumlah barang yang baru saja terjual di toko kepadanya, membuat ia dengan canggung mengakui. Ternyata karena Gu Jiuxi ikut campur sedikit, menggunakan sedikit siasat agar Zhu Ye harus membuat Nyonya Zhu datang ke toko. Kalau tidak akan sempat membeli barang. Bagus, penjualan laris, tapi Liu Yuru tetap tidak lengah. Ia terus ingin meluncurkan produk-produk baru yang mengikuti koleksi agar para nona punya alasan untuk membelinya secara bertahap. Mengenai harga, Liu Yuru memahami psikologi wanita jadi mudah menyesuaikannya agar paling cocok dengan kebutuhan pelanggan. Saat ini Zhu Ye menyuruh Gu Jiuxi keluar untuk memberitahu orang tuanya ingin ia menikahi putri keluarga Qin. Maka bisa bersekutu dengan kota Jingyo, militer di masa depan juga diperkuat. Di toko Hurong terjadi masalah yang tidak menyenangkan. Seorang wanita entah dari mana menuduh kosmetik Liu Yuru menyebabkan putrinya alergi. Liu Yuru mengeluarkan kosmetiknya untuk dibandingkan dan tahu bahwa barang yang wanita itu gunakan adalah barang tiruan. Wanita itu masih berteriak-teriak ingin menuntut Hurong. Liu Yuru tidak berhasil dengan kata-kata, maka ia meminjam penggaris untuk beradu argumen. Ia mengambil penggaris dan memukuli wanita itu bertubi-tubi karena berani memfitnah tokonya. Sampai Gu Jiuxi datang barulah semuanya berakhir. Gu Jiuxi tahu Liu Yuru harus memaksakan diri barulah bisa membela dirinya sendiri. Ia tidak menyalahkannya, bahkan memanjakan nyonya yang sedang kesal dan menggendongnya pulang. Dan semua perbuatan jahat tadi adalah rencana yang diatur oleh Shao San karena iri hati. Sepupu Zhu Ye, setelah mengetahui Gu Jiuxi sedang menjabat sebagai juru tulis, langsung berlari datang untuk melihat. Mengetahui Gu Jiuxi diintimidasi, ia menggunakan statusnya untuk memberi pelajaran kepada semua juru tulis di sana. Namun, tindakan tanpa pikirannya ini secara tidak sengaja dapat menyebabkan masalah tambahan bagi Gu Jiuxi di sana. Kepala pejabat Huang Longfi karena ingin membalas dendam untuk saudaranya, menghadang jalan dan memukuli Gu Jiuxi habis-habisan. Ia juga ingin memindahkan Gu Jiuxi ke pos penjaga gerbang kota agar mereka tidak lagi mendapat masalah. Gu Jiuxi pada awalnya tidak mengerti, tetapi setelah mendengar cerita dari Fan Yu barulah ia mengerti. Gu Jiuxi ingin menyembunyikan cerita ia dipukuli tetapi tidak bisa lolos dari pandangan Liu Yuru. Mengetahui suaminya dianiaya, keesokan harinya ia bersama seorang pria menyewa seseorang memukuli Huang Longfi untuk membalas dendam bagi Gu Jiuxi. Terlihat sangat gembira tetapi malah ketahuan oleh Gu Jiuxi. Liu Yuru menggembungkan pipi dan merajuk, ia hanya tidak ingin suaminya diintimidasi. Gu Jiuxi memahami situasinya, juga bersimpati dengan tindakan Huang Longfi. Hal ini membuat Liu Yuru semakin mengagumi kebaikan hati Gu Jiuxi. Gu Jiuxi setelah itu mengikuti perintah untuk menjaga gerbang kota. Ia bertemu dengan gerobak barang Tuan Shao San. Melihat gerobak barang yang luar biasa berat, ia menjadi curiga, ingin menyelidiki lebih lanjut tentang Tuan Shao San. Tidak hanya bicara, malam itu ia diam-diam menyusup ke gudang barang Tuan Shao San. Kebetulan mendengar kabar Tuan Shao San ingin menyelundupkan bahan makanan keluar lalu mengambil untung dan melarikan diri dari kota Yangzhou.
Zhou. Tuan Hao San licik tahu sudah didatangi Gu Jiuxi, maka ia memanfaatkan saat Liu Yuru lari keluar mencarinya dengan menyewa orang-orang Hao FNG untuk menculiknya lalu mengancam Gu Jiuxi agar datang menemuinya. Ia memberinya waktu berpikir untuk membuat keputusan apakah bisa menutup mata terhadap keputusannya demi menyelamatkan Liu Yuru atau tidak. Gu Jiuxi adalah orang yang lurus sehingga ia perlu mempertimbangkan. Di tempat Liu Yuru, ia dan Yin Hong diikat di sebuah rumah bobrok. Di sini ada kepala bandit SHN Ming yang datang menjaga mereka. Dia pada dasarnya hanya orang bodoh sehingga hanya duduk membicarakan hal-hal sepele. Melihat Liu Yuru cantik jelita dan juga cerdik, ia mengungkapkan niatnya ingin Liu Yuru menjadi istrinya. Bagaimanapun juga, orang yang menyewa mereka untuk menculiknya tidak ingin ia kembali. Liu Yuru menguasai kelemahan pria ini, sebentar memanggil tuan muda, sebentar memanggil tuan muda. Ia senang dan melunak, bahkan membagi makanan untuknya dan Yin Hong. Berkat itu Liu Yuru dibebaskan dari ikatan, ia kemudian berpura-pura tidur tetapi matanya memperhatikan pisau yang diletakkan di atas meja. Di gerbang kota Yang Zhou, Gu Jiuxi membiarkan gerobak barang Tuan San lewat. Ia bekerja sama dengan bocah Huzet ingin meminta bantuan Zhuye untuk membantunya menyelamatkan Liu Yuru. Sekarang setiap langkah harus hati-hati. Liu Yuru bangun pagi-pagi sekali, diam-diam membangunkan Yin Hong. Ia meraih pisau di nampan makanan, bersiap melarikan diri, tetapi akhirnya dihalangi oleh kepala bandit. Sedangkan Gu Jiuxi setelah menyuruh Huzet mencari Zhuye untuk menyampaikan surat, ia segera menunggang kuda sendirian menuju kamp Hao FNG untuk menyelamatkan Liu Yuru. Keputusan ini membuat Tuan Hao San sangat puas, karena pada dasarnya ia hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Gu Jiuxi. Anak panah dari semak-semak melesat kemana-mana, baru tiba di kaki gunung kamp Hao FNG, Gu Jiuxi sudah dikepung dan diserang oleh para bandit. Hanya beberapa bandit tidak sulit baginya. Gu Jiuxi dengan sigap mengayunkan pedang, dalam sekejap sudah bisa unggul. Ia langsung meminta mereka membawanya bertemu pemimpin camp. Sementara itu, orang-orang Zhuye mengikuti surat dan karung beras yang dibawa Huzet berhasil mengejar gerobak barang Tuan San yang baru saja keluar dari gerbang kota. Mereka menemukan bahwa mereka menyembunyikan bahan makanan di banyak gua gunung. Tempat ini baru sekitar 1/10 dari bahan makanan yang dibawa, sehingga mereka terus mengejar. Di tempat Liu Yuru setelah gagal melarikan diri, ia duduk kesal di sudut. SHN Ming mulai bercerita bahwa ia terpaksa menjadi bandit karena tuntutan hidup. Padahal dalam hati ia tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Selain itu, ia juga sangat mengagumi Liu Yuru karena sudah mendengar ketenarannya. Liu Yuru tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, mengetahui gadis yang duduk di hadapannya adalah Liu Yuru maka ia hanya bisa melongo kaget. Gu Jiuxi dengan cepat bertemu dengan pemimpin kamp YNG, ia mengancamnya bahwa tentara sedang menuju ke sana. Jika tidak segera melepaskan orang, dikhawatirkan tidak akan ada yang selamat. YNG yang mendengar hal itu pun memanggil SHN Ming membawa Liu Yuru dan Yin Hong datang. Bertemu dengan Liu Yuru, hati Gu Jiuxi menjadi lebih tenang. Kedua orang itu bersekongkol mengatur berbagai macam hal, menimbulkan kekacauan internal antara ia dan Tuan San. Di hadapan YNG memaksa ia untuk mengungkapkan kebenaran tentang kasus bahan makanan ilegal di depan camp. Namun, Shen Ming adalah bandit sejati dan sangat kecewa mengetahui kebenaran ini. Dia menyerbu dan mengalahkan Ying, lalu memimpin barak itu sendiri. Pasukan Youye segera tiba dan berhasil membawa Liu Yuru dan Gu Jiuxi kembali. Hubungan pasangan suami istri mereka semakin erat ketika Liu Yuru mengetahui bahwa Gu Jiuxi telah mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkannya. Perbuatan baik Gu Jiuxi mendapat penghargaan dari Fen Jiedushi yang segera mempromosikannya menjadi kepala daerah. Selain itu, berkat permintaan Gu Jiuxi, beberapa orang baik di benteng Hefeng juga direkrut oleh Youye sebagai tentara. Shen Ming setelah memasuki kota Yuzhou juga mendapatkan makanan yang layak dengan Liu Yuru dan Gu Jiuxi. Gu Jiuxi di hari pertama menjabat mampir ke tempat kerja lamanya untuk menemui beberapa juru tulis di sana. Huang Longfi setelah tahu Gu Jiuxi sudah menjadi kepala daerah sangat khawatir. Takut ia akan menyalahgunakan kekuasaan dan menindas mereka. Tetapi Gu Jiuxi untungnya adalah orang yang paling jujur. Ia mengerti niat Huang Longfi yang memikirkan rakyat jelata selama ini, sehingga ia langsung mempromosikannya menjadi komandan juru tulis, memimpin mereka. Beberapa orang lain juga mendapat rezeki kenaikan gaji. Hubungan antara Huang Longfi dan Gu Jiuxi juga terlihat membaik satu langkah. Keluarga Gu baru sekarang bisa duduk bersama untuk makan satu hidangan. Nyonya Gu terlihat sedikit merajuk melihat Gu Jiuxi dan Liu Yuru telah menyembunyikan kejadian yang baru saja terjadi darinya. Ia juga belum terlalu tua untuk mengetahui situasi dunia. Sekarang Gu Jiuxi tiba-tiba naik jabatan menjadi kepala daerah berkat usahanya sendiri. Sungguh sangat mengejutkan. Sedang asyik mengobrol, Liu Yuru bercerita bahwa ia baru saja diberi sekotak kue berharga oleh orang dari toko Baiyu JNG, bersikeras tidak mau dibayar. Katanya ingin diberikan kepada Nyonya Gu, dan Nyonya Gu yang mendengarnya menjadi tegang. Kemasan kue dari Baiyu JNG adalah surat tersembunyi dari adik perempuannya,
yang juga merupakan istri Pangeran Liang, kini memberi kabar akan menjadi permaisuri, ingin keluarga Gu datang ke Dongdu untuk berlindung. Dalam sekejap ia juga sedikit tergoda dengan pikiran untuk bersatu kembali, tetapi Liu Yuru percaya bahwa suatu hari nanti semua orang akan bersatu kembali ke Yangzhou, dan saat ini, Yangzhou adalah tempat stabil bagi mereka untuk hidup. Gu Jiuxi khawatir bahwa hubungan keluarga Gu dengan Pangeran Liang dapat membuat mereka kehilangan reputasi sehingga ia mencari Zhu Ye untuk membicarakan hal ini dengannya. Feng Jie Du SH dan Jenderal Zhu kebetulan sedang rapat besar mengenai pemberontakan Pangeran Liang. Bertemu Gu Jiuxi di luar, ia dengan percaya diri mengundangnya masuk. Mereka berencana untuk membawa pasukan pergi berperang melawan Pangeran Liang, tetapi prajurit kurang, bahan makanan tidak cukup. Sewaktu pusing memikirkan itu, Gu Jiuxi angkat bicara, mengusulkan keluarga Gu akan dapat mendukung para prajurit. Dengan demikian hubungan keluarga Gu dengan Pangeran Liang baru dapat mengurangi ancaman. Feng Jie Du SH dan Jenderal Zhu berpikir panjang. Akhirnya memutuskan akan menerima bantuan dari keluarga Gu. Kali ini berangkat perang, Zhu Ye tidak ikut mereka tetapi tinggal di Yangzhou untuk membantu Feng Yu mengurus kota bersama Gu Jiuxi. Sementara Liu Yuru, ia memutuskan pergi ke selatan untuk mengumpulkan para kepala toko, menyerukan agar mencari bahan makanan yang cukup untuk pertempuran kali ini. Dengan begitu barulah dapat memperkuat kepercayaan terhadap keluarga Gu. Gu Jiuxi tidak tenang ingin ikut tetapi ditolak dengan tegas oleh Liu Yuru. Keduanya juga bukan pertama kali harus menghadapi hal-hal ini. Saat mengantar Liu Yuru pergi, dengan berat hati Gu Jiuxi baru bisa berpamitan dan kembali. Liu Yuru di kereta kuda, diam-diam membaca setiap kata cinta di surat Gu Jiuxi. Dengan hati yang teguh melangkah maju, dimanapun ia berada ia tidak akan membiarkannya merasa sendirian. Gu Jiuxi selalu rajin mengirim surat kepadanya seperti itu setiap hari. Di tengah jalan mendorong gerobak bahan makanan, tiba-tiba turun hujan deras. Jika tidak segera bergegas maka bahan makanan akan rusak semua. Bahkan mungkin tidak bisa membawa perbekalan militer tiba tepat waktu. Liu Yuru turun dari mobil mengerahkan seluruh tenaga bersama para kepala toko mendorong gerobak perbekalan militer pergi. Di kota Yangzhou, Zhu Ye dan Gu Jiuxi juga berupaya membantu penduduk memindahkan bahan makanan untuk menghindari badai. Liu Yuru setelah berunding meminta para kepala toko membawa perbekalan militer yang ada kembali, sedangkan ia akan mempertaruhkan diri menyamar sebagai tuan muda kembali ke Yangzhou untuk mengumpulkan sisa bahan makanan. Gerbang kota Yangzhou tidak mudah dilewati, mereka dihentikan oleh para prajurit tetapi untungnya bertemu Yes Hien. Ia berpikir dalam hati meskipun tidak tahu siapa lalu mengizinkan mereka lewat. Liu Yuru setelah itu memilih Lan Xiao FNG sebagai tempat persinggahan. Saat bertemu Nona X Feng, ia sepertinya merasa Liu Yuru wajahnya tidak asing tetapi karena mendengar logat orang utara maka ia tidak lagi curiga. Tepat pada saat itu tiba-tiba Liu Yuru menerima surat ajakan bertemu dan di luar Nona X Feng juga mengirim surat kepada LCTTHNG. LCTTHNG dari surat kabar tahu Liu Yuru telah kembali ke Yangzhou untuk mengumpulkan bahan makanan. Ia secara tersirat memutuskan juga akan membantunya. Dan orang yang mengajaknya bertemu Liu Yuru justru adalah Yes Hien. Ia tahu cerita ia kembali ke sini untuk mengumpulkan bahan makanan dan juga menawarkan bantuan. Kembali ke Lan Xiao FNG, SHN Mi memberitahunya bahwa ia sudah mendengar beberapa kabar bahwa Yes Hien kini bekerja serabutan di bawah komando Wang Rong. Terlebih, ia sendiri punya banyak perhitungan pribadi. Situasi bahan makanan di Yangzhou terus meningkat harganya. Yes Hien bekerja untuk Jie2 SH, tetapi diam-diam berkoordinasi dengan para pemilik toko dan Liu Yuru. Mendukung masalah bahan makanan, berhasil menyulitkan Wang Rong. Liu Yuru dengan cepat menemui Yes Hien setelah semuanya membaik. Dari Yes Hien ia baru tahu cerita bahwa adiknya Yun Er telah dipermalukan oleh Wang Rong. Sehingga Yes Hien juga harus mempertaruhkan nyawanya bekerja untuknya. Liu Yuru menatapnya dengan mata penuh kesedihan. Yes Hien setelah itu ingin ia menemui seseorang, dan wanita yang berdiri di sana justru adalah Nyonya Liu yang jatuh dari tebing. Liu Yuru menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ia berlari dan menangis terisak-isak lalu memeluknya erat-erat. Rasanya seperti mimpi. Nyonya Liu saat itu sudah sekarat di bawah tebing tetapi Yes Hien telah menyelamatkan nyawanya. Sehingga kini ia bisa bersatu kembali dengan putrinya. Liu Yuru tak tahu harus berterima kasih bagaimana agar cukup. Di kediaman Wang Rong, Yun Er kini menjalani hari-hari seperti mati segan hidup tak mau. Kehidupan wanitanya sudah berakhir. Nona X Feng ini kembali mampir. Ingin mengatakan beberapa hal tersirat tentang Yes Hien untuk menggerakkan hatinya. Dia juga punya sedikit rasa iba sehingga ingin Yun Er tunduk pada Wang Rong dan mempertahankan nyawanya. Tetapi Yun Er tidak akan pernah setuju. Mengingat kenangan bersama kakak Liu Yuru, Yun Er mengambil tusuk konde yang pernah diberikan Liu Yuru ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi kemudian tidak jadi karena menerima sekotak kue dari kakaknya. Sebenarnya Liu Yuru sudah lebih awal menyiapkan rencana untuk menyelamatkan Yun Er keluar setelah selesai mengurus masalah bahan
makanan. Malam ini SHN Ming akan datang menyelamatkan Yun Er. Informasi ini juga sudah disampaikan kepadanya melalui kotak kue. Yun Er dengan cepat menjalankan rencana, ia merendahkan diri mengundang Wang Rong datang ke tempatnya agar ia bisa melayaninya. Ia menggunakan siasat kecantikan menipu ia agar menutup mata, lalu dari belakang mencabut tusuk konde dan menusukkannya langsung ke pembuluh darahnya. Ia ingin berteriak tetapi Yun Er lebih cepat. Setelah menghabisi Wang Rong maka X Feng pun berlari masuk. Ia ingin Yun Er melarikan diri sehingga ia membantunya. SHN Ming membawa pedang menerobos masuk, menebas beberapa prajurit, berhasil menyelamatkan Yun Er. Ia duduk melihat penampilan paniknya. Yun Er melihat darah di tangannya, ia sudah menghabisi Wang Rong. SHN Ming sebagai bandit sejati, urusan membunuh orang tidak asing baginya. Ia menghibur Yun Er lalu dengan cepat membawanya ke tempat Liu Yuru. Mereka menaiki perahu kecil dan pergi. Saat itu di tepi danau, LCTTHNG sedang melihat ke arah sana. Berkat rencana Liu Yuru hari ini Wang Rong meninggal, sepertinya ia telah membantunya satu langkah sehingga ia tidak buru-buru menghalanginya sekarang. Mereka setelah itu sudah kembali ke Yangzhou. Gu Jiuxi menunggu Liu Yuru, begitu melihatnya ia langsung berlari memeluknya erat-erat. Sesampainya di keluarga Gu, Liu Yuru tiba-tiba menoleh ke arah Bibiu dengan tatapan menuduh membuat wanita itu panik. Nyonya Liu keluar dari belakang. Wajah Bibiu pucat pasi. Liu Yuru dan Gu Jiuxi memutuskan akan melaporkannya ke Yamen untuk dihukum. Bibiu menangis memohon tetapi akhirnya menerima balasan yang harus ia tanggung. Sedangkan untuk ketiga anaknya, yang semuanya adalah saudara, Liu Yuru demi pengampunan ibunya yang penyayang membiarkan mereka tetap tinggal di keluarga Gu untuk hidup. Gu Jiuxi setelah waktu yang lama bertemu lagi dengan Yes Hien. Dulu ia pernah hidup di bawah bayang-bayang rasa iri terhadap Yes Hien tetapi kini melihat Yes Hien merendahkan dirinya sendiri karena perbuatan yang telah ia lakukan. Ia malah tidak tega dan memarahinya habis-habisan agar ia mengerti nilai dirinya sendiri. Yes Hien pun tersadar karenanya. Liu Yuru baru lama tidak bertemu ibunya sehingga ia mengobrol lama dengannya lalu memutuskan akan mengunjungi Yun Er sekali lagi. Tetapi setiap kali Liu Yuru datang, mencoba segala cara, menasihati segala hal namun Yun Er tetap tidak mau keluar menemuinya, hanya dengan sopan memintanya untuk pulang saja. Liu Yuru juga tidak ingin memaksanya sehingga hanya bisa meminta SHN Ming untuk tetap tinggal mengawasi Yun Er. Sedangkan ia pergi lebih dulu. SHN Ming bukan Liu Yuru, ia duduk menjaga di luar dan merasa bosan sehingga terpaksa memetik daun dan meniup beberapa melodi yang tidak enak didengar. Kebetulan melodi ini malah membuat Yun Er merasa terganggu. Ia menyuruh orang meminta ia diam tetapi ia keras kepala, ingin Yun Er harus langsung keluar ke sini barulah ia berhenti. Tidak disangka cara aneh SHN Ming ini berhasil menarik Yun Er keluar dari kamar. Liu Yuru masih merasa gelisah, ia merasa semuanya tampak terlalu mudah. Setelah bertemu LCTTHNG di Yangzhou, ia menceritakan hal ini kepada Gu Jiuxi dan Shuye. LCTTHNG hanya sementara mengambil alih kota Yangzhou. Tetapi setelah itu apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Tidak ada yang bisa menebak maksud dari orang yang licik dan sulit ditebak. Beberapa hari kemudian, Gu Jiuxi dan Shuye menerima kabar pasukan Pangeran Liang telah mundur dari Dongdu. Sepertinya kali ini pasukan mereka menang tanpa perlu berperang. Gu Jiuxi dan Shuye yang mendengar kabar ini malah merasa sangat gelisah. Itu bukan mundur. Sebenarnya ia adalah datang ke Yangzhou, baru saja memprediksi maka prajurit di luar sudah masuk melapor. Raja Liang sudah membawa pasukan melintasi perbatasan Yuzhou. Yo Ye segera berangkat memanggil pasukan kembali dan tempat ini diserahkan kepada Jusi agar bertahan, menunggu sampai bala bantuan tiba. Yuru di sini masih belum mendengar kabar, dia malah sedang gembira duduk minum teh bersama Yuni. Syukurlah akhirnya Yuni bersedia bertemu langsung dengannya. Sementara itu, Yuni karena kehormatan dirinya yang sudah ternoda mempengaruhi Yuru maka dia tidak mau mendekatinya seperti itu. Yo Ye di depan para prajurit kota Yuzhou, dia berlutut memberi hormat dan berterima kasih untuk menitipkan Yuzhou kepada Jusi, menyerahkan pedang langit kepadanya agar melindungi rakyat. Jusi diberi tanggung jawab besar tetapi tidak panik sama sekali. Dia bersama Yuru mengantar Yo Ye pergi memanggil pasukan, bertekad untuk tinggal melindungi Yuzhou. Kota Yuzhou kini tersisa Jusi dan Yes Hien berunding menyusun rencana menghadapi Raja Liang. Keduanya berlari ke tempat para sarjana dan melihat mereka ingin menggunakan kematian untuk menghindari tanggung jawab. Jusi marah ingin berbicara tentang prinsip tetapi mereka terlalu keras kepala. Yes Hien kesal lalu menggunakan ketulusan dari pelajaran yang dia dapatkan untuk membuat keributan. Barulah dengan begitu banyak hal pikiran mereka berubah. Sangat cepat pasukan 10.000 Raja Liang juga sudah sampai di depan gerbang kota Yuzhou. Jusi mengenakan zirah pemimpin-memimpin. Dia maju menerjang ke depan menantang pasukan utama Raja Liang. Lalu menyebut dirinya kakek mereka. Raja Liang terprovokasi sesuai keinginan Jusi sehingga memerintahkan pasukan menyerbu. Saat ini Jusi tiba-tiba menarik pasukan kembali. Membuat Raja Liang juga ragu dan menghentikan pasukan ketika mereka sudah sangat dekat gerbang kota.
rencana Jusi untuk menggagalkan waktu emas penyerangan telah berhasil di awal. Raja Liang malam itu mengadakan rapat, dia ingin menyerang keesokan paginya tetapi siapa sangka pada tengah malam pasukan Yuzhou malah menyerang perkemahan Raja Liang. Yuru di dalam kota juga sangat mendorong semangat bertempur para saudari. Jusi hanya memimpin pasukan menyebabkan kerugian bagi Raja Liang dan tidak berniat mati bersamanya malam ini, dan dia juga mendengar identitas Jusi. Di pihak Fen Jie Dushi dan Jenderal Yo, keduanya telah mengetahui dengan jelas hubungan antara Jusi dan Raja Liang. Namun Fen Jie Dushi telah melihat Jusi dengan tepat sehingga ingin sepenuhnya mempercayainya. Raja Liang saat ini ingin bertemu Jusi, ingin memanfaatkan hubungan antara dia dan Jusi untuk bernegosiasi agar dia memahami niatnya. Jusi bersikeras tidak menghormati Raja Liang karena dia tidak menghargai nyawa rakyat. Raja Liang tidak berhasil bernegosiasi lalu kesal dan mengancam agar Jusi pergi. Memanfaatkan saat Raja Liang datang dan membuat kekacauan, ada orang yang diam-diam masuk penjara untuk menyelamatkan Shao San keluar. Padahal dia setelah beberapa lama di balik jeruji besi masih belum bertobat, bersikeras menganggap dirinya benar. Yo Ye bersusah payah berlari ke tempat Jenderal Yo, tetapi tidak disangka dia menolak permohonan untuk kembali memberikan bantuan kepada Yuzhou. Jadi dia tetap berlutut di depannya selama 3 jam tidak pergi. Yuzhou masih berharap padanya. Jenderal Yo dan Jie Dushi sudah berdiskusi, menganggap bahwa sekarang lebih baik maju mendekati Dongdu daripada kembali, karena bagaimanapun jika kembali pun tidak akan sempat. Lagi pula mereka juga ingin memanfaatkan kesempatan untuk menguji ketulusan hati Jusi. Jenderal Yo dari dulu selalu meremehkan putranya. Dia menganggap keputusan Yo Ye lemah dan lembek sehingga tidak setuju. Dia membiarkan ayahnya pergi dan ingin memohon kepada Fen Jie Dushi. Kabar permintaan bala bantuan dari Wangdu telah dikirim ke seluruh prefektur, tetapi tidak ada prefektur yang bergerak. Putri berjiwa ksatria dari keluarga Qin berlari memarahi ayahnya mengapa tidak membantu Wangdu. Google Search Queries, CTRL 46. Destiny drama karakter names Liu NGCNH CCT Dip TH Andip Lau Phaun Han TRNG Nguit di C Laugia C Phaun Han Liu I Phaun Han Liu Laugia di Ngui Fan THNG Chong Chua LNG VNG LCT THNG VNG Fin VNG Tit S Chau Dip TH Min VNI Win Cigiang Hagiang THNG THPHM NG Cet Hai Hu Hian THNG BH Chau TNG Kuan TRN TAM TRN Tintrung MC6 TPHNG Ko NNG Chau Chong Telusuanton Hak Han Kumuin On NHH Hang Tri Nguin LC THNG TH Tai PHNG Liu Phaun Han Cuculu TH Langkui VLCY THY Giang Chin Han Chau Chau Lang Indonesian. Mereka memanjat tembok kota tetapi telah dibakar oleh Jusi dengan minyak dan api. Karena seragamnya sama maka prajurit Raja Liang dengan cepat berhasil memanjat masuk ke kota. Jusi dengan gagah berani berdiri di garis depan menghunus pedang bertarung hidup mati dengan mereka. Dia dikepung oleh banyak orang tetapi tetap tidak gentar. Bahkan Xian juga telah mengambil busur dan bertarung. Pasukan di Wangdu tidak unggul dalam jumlah tetapi unggul dalam strategi. Jusi memikirkan rencana memanfaatkan penyebaran api yang cepat untuk membakar habis semua pasukan mereka. Dia melemparkan kendi minyak ke bawah tembok lalu melemparkan banyak obor mengikuti. Dari sana api menyebar luas. Raja Liang menderita kerugian 20.000 pasukan tetapi kota Wangdu tetap bertahan sehingga dia sementara mundur. Yuru di belakang merawat para prajurit yang terluka. Meskipun baru permulaan tetapi Jusi telah kehilangan saudara seperjuangan Huang Longfei. Dia hanya bisa menepati janji harus mempertahankan Wangdu. Ketika hari cerah, Yuru berdandan cantik menemui Jusi. Dia ingin hidup mati bersama Jusi, menikah dengannya di kehidupan ini. Dia tidak pernah menyesal, melewati banyak kesulitan keduanya telah tumbuh dewasa seiring waktu. Semua itu adalah karena mereka berdua benar-benar saling mencintai. Yuru bersama Jusi minum arak bersama. Di bawah kesaksian langit dan bumi, keduanya berciuman untuk pertama kalinya dan mungkin juga yang terakhir. Benar seperti yang telah dijanjikan, Raja Liang telah memimpin pasukan di depan gerbang. Jusi, Xian, dan Shen Minghi bergabung dalam pertempuran dan bertarung dengan gigih. Jusi terus dikepung tetapi dia menggunakan keterampilan seni bela dirinya yang tinggi untuk melawan lalu meloloskan diri. Bola-bola api ditembakkan lagi, kekuatannya terlalu besar sehingga membuat Jusi pingsan. Dalam kebingungan dia melihat Yuru sedang berusaha keras memegang tongkat dan memukulnya berkali-kali. Dia menggunakan caranya sendiri untuk memberikan kekuatan tambahan kepada Jusi. Dia memaksakan diri bangun dan terus bertarung. Pasukan Jusi karena lebih lemah jadi segera dikepung. Saudara-saudara berjatuhan dan gugur semakin banyak. Gerbang kota Wangdu hanya sedikit lagi akan jatuh. Jusi seolah berada di ambang keputusasaan. Raja Liang tidak lama menang, maka tepat saat ini pasukan bala bantuan tiba. Yo Ye memimpin membawa meriam dan banyak prajurit perkasa menyerbu untuk memusnahkan pasukan musuh. Yuru melihat itu lalu gembira hingga meneteskan air mata. Dia terus menabuh genderang menyemangati para prajurit. Dalam kelompok bala bantuan masih ada Nona Wanzi. Dia menerobos pertempuran tanpa
mengkhawatirkan nyawanya seperti yang dia inginkan. Ye, Jusi, bersama Wan Zi berhasil memukul mundur seluruh pasukan. Raja Liang ingin mundur tetapi tidak sempat. Jusi sudah menggunakan pisau memblokir roda kereta. Mendekat lalu langsung menghabisinya dengan satu tusukan mematikan. Pertempuran segera harus dihentikan. Raja Liang sudah mati. Sekarang para prajurit terpaksa menyerah barulah bisa mempertahankan nyawa. Jusi setelah memusnahkan kejahatan lalu menengadah melihat Yuru dari atas tembok. Tatapannya dipenuhi dengan rasa bangga. Era baru dimulai, Fanxia naik tahta mendirikan kembali kedamaian dunia. Ye Xian dan Yuni setelah dunia damai lalu bersama-sama mendirikan apotek kecil, mengobati penyakit untuk rakyat di mana-mana. Ye karena memimpin pasukan bala bantuan melanggar perintah ayah sehingga dia dicopot dari jabatannya. Jusi ingin menghibur tetapi tidak tahu caranya, jadi terpaksa menyebutkan tentang Nona Qin untuk menggodanya. Sementara itu, Ye dengan malu-malu melambaikan tangan menyangkal. Di pihak para saudari juga sedang duduk bersama bersumpah persaudaraan. Wan Zi kini sudah bergabung dengan mereka karena semuanya adalah orang-orang yang memiliki tujuan besar yang sama. Dan setelah sekian banyak kesulitan, perasaan antara Yuru dan Jusi juga meningkat pesat. Dapat dianggap sudah menetapkan ikatan suami istri sejati di malam pengantin pertama. Jusi hanya ingin Yuru seumur hidup hanya mencintai dirinya. Hal ini membuat Nyonya ketika mendengar kabar sangat gembira. Dia menganggap sudah menjalin jodoh dengan Wang Du sehingga terpaksa berpisah dari sini untuk pergi ke Dongdu. Jusi, Xian, Shenming karena telah berjasa besar maka dianugerahi jabatan pejabat tinggi di istana oleh Yang Mulia. Jusi kini bukan hanya Shilang Kementerian Urusan Sipil tetapi juga disayangi dan dikenang budinya oleh rakyat dari seorang pemuda yang suka bermain-main. Berkat kegigihan Yuru kini dia bisa melangkah sejauh ini. Keluarga yang terdiri dari 3 orang, Nyonya, Jusi, Yuru berkesempatan lagi duduk bersama makan malam yang hangat. Hal Yang Mulia langsung memberikan Jusi jabatan pejabat besar seperti itu telah membuat para pejabat lama di istana merasa terancam. Bahkan Jenderal Yo juga masih tidak mempercayai Jusi, tetapi karena Yang Mulia sudah memutuskan maka dia terpaksa menerima, juga menganugerahkan jabatan pejabat kepada Ye di Dongdu. Jenderal Yo setelah mengetahui Ye diangkat menjadi pejabat di Dongdu tetapi tetap bersikeras melawan keinginannya maka marah sehingga datang langsung untuk memberinya pelajaran. Tetapi apa yang dilakukan Ye sama sekali tidak salah, dia memikirkan para prajurit sehingga mengizinkan mereka kembali ke kampung halaman untuk mengunjungi keluarga. Hal ini membuat 10.000 prajurit sangat kagum padanya. Jenderal Yo bukannya tidak mengerti. Dia menerima cita-cita Ye, juga mengakui kesalahan pada dirinya sendiri. Karena terlalu kaku, selama ini telah menyebabkan banyak orang harus berkorban. Setelah berkata begitu dia langsung memberikan cuti kepada prajurit dan juga mengembalikan jabatan prajurit kepada Ye di Yuzhou. Nyonya Gu baru saja pindah ke Dongdu, Yuru sudah bersama para saudari membicarakan kembali soal pembukaan toko bunga. Yuni juga sudah menemukan tujuan hidupnya, ingin mengikuti Wan Zi belajar lebih banyak tentang dokter militer dan sangat didukung oleh Yuru. Mengenai Jusi kini harus berpartisipasi dalam urusan istana. Masalah tanggul di Sungai Kuning lagi-lagi menjadi masalah pusing yang tak terpecahkan karena anggaran istana memang hilang. Jusi seperti angin baru, tidak setuju dengan cara penyelesaian lama sehingga ingin dirinya sendiri memeriksa kembali pembukuan di dinasti lama. Langsung memberikan jawaban yang memuaskan kepada Yang Mulia. Yang Mulia percaya lalu menyerahkan tanggung jawab ini kepadanya dan meminta Menteri Lu memimpin. Menteri Lu tidak percaya dengan cara kerja Jusi sehingga tidak berniat mendukungnya, bahkan mempersulitnya dalam berbagai hal, tidak mudah mendapatkan pembukuan. Jusi dipersulit dalam berbagai hal sehingga hanya bisa menulis dokumen resmi hingga larut malam. Di sini dia bertemu Chen Qianzhong di Kementerian Keuangan. Memiliki niat yang sama dengannya sehingga dia ingin mendukung, mengungkapkan kepadanya 3 orang penting yang dapat dia ajak kerjasama untuk mendapatkan informasi. Jusi membicarakan hal ini dengan Xian, Shenming, Ye, ingin bersama mereka berbagi tugas untuk mendapatkan kepercayaan dari 3 orang Xiong Zhiyuan di Kementerian Perang, Wen Rusu di Kementerian Ritus, dan Han Guangyuan di Kementerian Kepegawaian. Jusi memilih Han Guangyuan untuk didekati. Dia ingin menyuap dengan uang emas tetapi dia menuntut lebih banyak. Tidak berhasil merayu maka Jusi kembali berunding dengan Chen Qianzhong di Kementerian Keuangan. Dia tampaknya tidak bisa membantunya lagi tetapi memberikan banyak saran. Akhirnya tetap Jusi harus menggunakan kemampuannya sendiri untuk memutuskan. Sekejap 1 bulan berlalu, waktu melapor kepada Yang Mulia telah tiba. Jusi melangkah keluar dengan percaya diri. Dia menyebutkan lubang anggaran yang dia temukan. Ingin menyelesaikan masalah secara tuntas dengan menyelidiki sumber korupsi, penyelidikan menghabiskan tenaga sehingga Jusi membutuhkan lebih banyak orang. Hal ini telah diizinkan oleh Yang Mulia.
Tidak heran ketika tiga saudara dekat Jusi maju secara sukarela, tetapi selain mereka, setelah itu masih ada tiga pejabat lama dari Kementerian Perang. Kementerian Ritus, Kementerian Kepegawaian maju ingin membantu Jusi di tengah keheranan istana dan semuanya adalah hasil dari usaha mereka. Shen Ming saat itu telah mengambil tanggung jawab akan mendatangi Xiong Zhiwan dari Kementerian Perang. Dia menggunakan kemenangan yang diraih di arena dengan kekuatannya sendiri melawan pejabat ini untuk meyakinkan dia mendukung Jusi. Sedangkan untuk Yes Hian, Wen Rusu adalah seorang terpelajar yang mencintai negara, tidak takut maju menerjang meskipun hanya seorang sarjana. Memiliki kesamaan dengan sarjana ini, maka Hian memanfaatkan ketulusannya untuk meyakinkan dia bertindak demi kebenaran agar tidak menyesal. Akhirnya, Han Guangyuan adalah karena Jusi telah memberikan harga yang sesuai yang dia minta. Kebetulan, Jusi setelah meninggalkan istana bertemu Luo Zhixiang, dia kini sudah menjadi guru agung putra mahkota Fan Yu. Tepat sekali Fan Yu pikirannya tidak stabil, Luo Zhixiang seolah telah mendapatkan satu pion lagi yang bisa dia kendalikan dari belakang. Jusi setelah bertemu Luo Zhixiang di Dongdu lalu dengan cepat merasa curiga, pasti Zhixiang telah mengambil kesempatan saat dinasti berganti. Secara cerdik menempatkan satu kaki di istana dan mendekati putra mahkota, dikhawatirkan akan berbahaya bagi kepentingan besar di masa depan. Sementara itu, Luo Zhixiang saat ini ingin mendekati Ibu Suri, memanfaatkan fakta bahwa Putri Yun Chang belum dinikahkan dengan Jusi dan berharap Ibu Suri melaksanakannya, karena bagaimanapun itu akan menguntungkan bagi Ibu Suri. Tepat pada saat itu di istana, Jusi juga secara tidak sengaja bertemu Putri Yun Chang untuk pertama kalinya. Yun Chang memang sudah menaruh hati pada Jusi meskipun tahu dia sudah punya istri. Wanita itu cemburu sehingga langsung mengirim surat undangan kepada Yuru ke istana untuk minum teh dan mengintimidasinya. Syukurlah kali pertama masuk istana Yuru didampingi Wan Zi, sampai gerbang masih bertemu Luo Zhixiang, dia tidak peduli dengan perkataannya lalu langsung masuk ke dalam. Siapapun di sini hanya ramah di permukaan tetapi tidak tulus. Yuru yang cerdik baru saja mendekati beberapa nyonya sudah melihat kelemahan mereka. Putri kemudian muncul, langsung meninggikan suara menghina asal-usul Yuru yang rendah di depan semua orang, baru berhenti sampai Yang Mulia lewat. Ibu Suri saat ini memanggil Yang Mulia, menggunakan prinsip-prinsip untuk memaksa beliau menikahkan Jusi dan Putri. Yang Mulia berada dalam posisi sulit, setelah itu Jusi juga dipanggil untuk membahas soal menikahkan Putri dengannya. Jusi berbicara dengan fasih meyakinkan sehingga Yang Mulia sangat puas, lalu mengabaikan masalah pernikahan. Ibu Suri marah sampai wajahnya pucat juga tidak bisa berbuat apa-apa. Putri Yun Chang setelah mengetahuinya lalu mengamuk menghancurkan barang-barang. Jusi kembali ke rumah pamer kepada istrinya. Yang Mulia tidak hanya tidak memaksa menikahi Putri tetapi juga menghadiahkan Yuru sebuah spanduk yang digantung di dinding. Yuru dengan cerdik menyadari bahwa tindakan Ibu Suri mempersulit Yang Mulia sungguh tidak normal. Menurut pendapat Jusi, Ibu Suri pasti ingin menariknya ke satu pihak. Karena bagaimanapun dia adalah menteri setia Yang Mulia, berhasil menariknya juga berarti ingin merebut kekuasaan dari Yang Mulia. Jusi sudah lama datang ke Dongdu, baru sekarang bisa mengunjungi paman dari pihak ibu yang sedang ditahan tetapi seperti di rumah. Sang paman khawatir sehingga ingin mengingatkan soal pekerjaan yang sedang dia lakukan, tidak boleh melangkah terlalu jauh agar tidak meninggalkan konsekuensi. Luo Zhixiang di dalam istana berencana jahat, mendekati Menteri Lu untuk bersekongkol dengannya menghentikan penyelidikan pembukuan. Dia merencanakan akan membunuh Liu Shilang sebagai pion lalu mendorong kesalahan kepada orang yang seharusnya. Rencana ini sangat dipuji oleh Menteri Lu. Di pihak Gu Jusi, dia masih bersama Xian dan Shen Ming menyelidiki pembukuan. Tiba-tiba malah menemukan masalah bahwa Shen Ming menaruh hati pada Yuni. Yes Hian memiliki sedikit prasangka terhadap Shen Ming sehingga menuntut untuk menginterogasinya tetapi Jusi berhasil menghentikannya. Mengabaikan masalah itu, Yes Hian menemukan informasi tentang dua orang yang dapat ditanyai petunjuk. Tetapi setelah ditanyai baru tahu, kebetulan sekali mereka tidak memiliki jejak, yang satu sudah mati yang satu lagi hilang. Jusi berpikir sejenak tetap menemukan satu cara. Setelah berunding, Jusi memutuskan jika begitu maka carilah orang yang mencatat pembukuan saja. Jusi di sini mendatangi rumah pejabat Sanhi, ingin memberitahunya situasi agar dia sendiri punya persiapan jika tidak akan dibungkam. Selain itu dia juga mendapat informasi tambahan. Tepat seperti yang ditakutkan Liu Chun, Jusi telah membuat janji bertemu dengannya secara pribadi untuk bertukar informasi. Mengancam jika tidak mengungkapkan informasi korupsi maka dia pasti tidak akan membiarkannya hidup. Mendengar Jusi berbicara, Liu Chun setuju untuk bergabung dengannya. Tetapi tepat setelah Jusi pergi, Luo Zhixiang sengaja membawa putra mahkota untuk menjalankan rencana. Dia menggunakan obat yang dicampurkan
ke dalam dupa untuk merangsang saraf putra mahkota. Karena rasa cemburu pada Jusi sudah ada, putra mahkota tanpa berpikir mengambil pisau berteriak lalu menyerbu dan menikam Liu Chun hingga tewas. Zhixiang bahkan panik berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kematian Liu Chun membuat Jusi dicurigai. Dia ditangkap dan dimasukkan ke penjara di sebelah pamannya. Putri mengambil kesempatan ini datang ingin bernegosiasi soal pernikahannya lagi, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Jusi. Dia terus terang menyatakan perasaannya terhadap Yuru. Melihat Yun Chang punya banyak ambisi, Jusi tidak ragu menunjukkan niatnya. Dia ingin menikahinya terutama hanya karena kepentingan dirinya. Dia yang dicetuskan oleh Jusi hanya bisa pergi. Malam itu, Yuru dengan tergesa-gesa berlari ke penjara mengunjungi Jusi. Dia menggenggam erat tangan istrinya berpesan kepada Yuru agar membantunya dua hal. Pertama adalah mencari Sanhi dan kedua menyelidiki dengan cermat tentang kematian Liu Chun untuk menemukan kebenarannya. Membuktikan Jusi tidak bersalah. Yuru mengerti maksud suaminya dan berjanji kepadanya. Paman dari pihak ibu di samping mengucapkan beberapa kata untuk menantangnya, tetapi Yuru adalah orang yang berkarakter. Dia dengan mudah mendapatkan pengakuan dari pamannya segera setelah itu. Sidang istana keesokan harinya dibuka untuk mempertimbangkan kasus Liu Chun. Kasus ini telah diatur sehingga sudah ada bukti yang memberatkan Jusi, tetapi tidak ada yang percaya Jusi punya cukup motif untuk membunuh. Saudara-saudara Jusi maju menghadapi Zhixiang membela dia, tetapi Yang Mulia masih belum bisa memutuskan apa-apa. Tepat saat ini Ibu Suri datang. Jusi karena masalah penyelidikan pembukuan telah menarik banyak musuh di istana, sehingga mereka berlomba-lomba memanfaatkan kesempatan ini ingin Yang Mulia segera menjatuhkan hukuman padanya. Ibu Suri merasa Jusi juga sudah tidak berguna lagi, sehingga ingin menggunakan pengaruhnya untuk menekan Yang Mulia. Yang Mulia pertama kali menghadapi tekanan ini, akhirnya memutuskan untuk memproses Jusi sesuai hukum. Luo Zhixiang dan putra mahkota mendengar keputusan itu, lalu merasa lebih tenang dari sebelumnya. Asal berhasil mendorong kesalahan pada Jusi maka tujuan mereka dianggap tercapai. Tetapi Yang Mulia adalah orang bijaksana yang berada di atas 10.000 orang, bukan berarti beliau tidak menyadari keanehan putra mahkota. Yang Mulia diam-diam memerintahkan orang menyelidiki setiap gerak-gerik putra mahkota selama ini. Saat ini Yuru telah berhasil mendapatkan surat tuduhan korupsi dari Sanhi untuk diberikan kepada Jusi. Yo Ye juga berhasil menangkap saksi mata dalam insiden hari itu yang telah disuap oleh Kementerian Kehakiman. Selain itu mereka juga menemukan beberapa jejak penting yang ada di kamar tempat Liu Chun dibunuh. Jusi melihat cap yang berlumuran darah yang dibawa Yuru lalu terkejut, tetapi dia tidak menjelaskan dengan jelas kepadanya. Hanya berharap istrinya bisa membantunya bertemu Yang Mulia untuk menjelaskan. Yuru sedih bertekad ingin mengeluarkan suaminya. Sampai di Dongdu pun mereka masih tersandung masalah besar. Ketika Yuru pergi, paman di sampingnya adalah orang berpengalaman langsung melihat kebenaran masalahnya. Pelakunya bukanlah orang yang mudah disentuh. Tidak ada kepastian antara Jusi dan putra mahkota. Yang Mulia akan memilih mempertahankan siapa. Jusi tetap setia kepada Yang Mulia, percaya bahwa beliau tetap seorang raja yang bijak. Yuru keesokan harinya berlari ke lembaga pengawas untuk menabuh genderang mengadu ingin bertemu raja untuk membela Jusi di hadapan rakyat. Putri tiba-tiba hadir di sini, bahkan Luo Zhixiang juga datang. Wanita itu mengingatkan Yuru jika ingin mengadu kepada raja maka pertama-tama harus menerima hukuman penjepit jari. Yuru percaya Jusi, dia menerima hukuman dalam kesakitan untuk membuktikan. Dia menyerahkan surat tuduhan korupsi kepada Yang Mulia lalu memohon beliau bertemu Jusi untuk berbicara sekali. Melihat ketulusan Yuru yang gigih maka Yang Mulia setuju. Jusi setelah itu diizinkan menghadap Yang Mulia. Beliau terlebih dahulu ingin mendengar cara Jusi menangani situasi korupsi. Jusi berpendapat sekarang tidak boleh langsung bertindak keras, cukup dengan memperbaiki cara kerja, merekrut lebih banyak talenta, merekomendasikan orang-orang yang dapat dipercaya untuk langkah-langkah pembaharuan. Yang Mulia baru naik tahta tidak lama kesehatannya sudah menurun drastis. Beliau butuh waktu lagi untuk memikirkan masalah ini. Mengenai kasus Jusi, Yo Ye juga sudah menemukan saksi mata dan orang yang menyembunyikan senjata pembunuhan di rumahnya. Jusi setelah itu dengan berani menyerahkan barang bukti yang mengkonfirmasi pelaku terakhir kepada Yang Mulia. Yang Mulia setelah melihat cap ini maka dalam hati sudah tahu jelas siapa pelakunya. Yang Mulia sejak memperhatikan gerak-gerik aneh putra mahkota maka sudah diam-diam memerintahkan orang menyelidiki sebelumnya. Kejadian menjadi sejauh ini, Jusi berpikir itu karena sejak putra mahkota memiliki Luo Zhixiang sebagai guru, dia menjadi bertindak semaunya. Yang Mulia setelah jelas situasinya, beliau dengan lemah dan sedih mengeluarkan perintah menyita harta milik Liu Chun yang korup, mengusir putra mahkota keluar dari Dongdu kembali ke Yuzhou, dan Jusi yang menderita difitnah kini dibebaskan dari kesalahan. Paman dari pihak ibu segera setelah itu menerima titah untuk menjadi menteri seperti yang diusulkan Jusi. Setelah ini akan mengurus masalah di perbendaharaan. Jusi belum pergi jauh maka dari Kasim mengetahui kabar buruk Yuru karena membela dia sehingga harus menerima hukuman penjepit jari. Sekarang sudah dipanggil oleh Ibu Suri ke tempatnya,
Mendengar ini Jusi segera berlari mencari istrinya. Ibu Suri saat ini di hadapan Yuru yang kecil, malah mengusulkan ingin mewujudkan keinginannya untuk bercerai dengan Gu Jusi. Yuru dengan tenang mendengarkan setiap perkataan usulan beracun dari Ibu Suri. Beliau hanya ingin Jusi harus menikahi putri, dan hal ini Yuru lebih baik mati, tidak akan pernah menerimanya. Melihat Yuru terlalu keras kepala maka Putri Yun Chang marah kehilangan kendali, mencabut pedang mengancam Yuru. Tepat saat itu Jusi tiba, merebut pedang dari tangan wanita itu. Tindakan ini secara tidak sengaja telah membuat Ibu Suri sangat tersinggung. Dia sekali lagi dipenjara di sel besar dan disiksa, meskipun Yuru memohon hingga serak juga tidak ada gunanya. Ibu Suri setelah menindas yang lemah lalu berlari ke tempat yang mulia mengeluh, menggunakan nyawa antara beliau dan Jusi untuk mengancam raja memilih. Raja tentu saja belum bisa membuat keputusan segera. Namun segera setelah itu Yuru juga berlari ke tempat yang mulia untuk memohon, mengetahui di seluruh istana adalah musuh Jusi, hanya ingin mendorongnya ke jurang kematian sehingga dia membulatkan tekad mengambil keputusan penting. Yuru ingin menukar nyawanya dengan kebebasan Jusi, yang mulia juga tidak punya pilihan lain sehingga terpaksa menyetujuinya lalu memberikan racun padanya. Yuru setelah meminum racun, memanfaatkan saat racun belum menyebar, dia datang ke penjara besar untuk melihat Jusi untuk terakhir kalinya. Membelai wajahnya, kehidupan ini dia tidak bisa bersamanya hingga akhir. Dia merasa bersalah padanya karena telah meninggalkannya. Nyonya Gu keesokan harinya dipenuhi suasana duka. Nyonya Liu dan Nyonya Gu karena terlalu sedih sudah tidak sadarkan diri. Semua orang datang mengantar kepergian Yuru. Jusi setelah dibebaskan sendirian kembali, berjalan perlahan ke tempat Yuru dengan raut sedih. Yuru menyampaikan pesan terakhirnya melalui surat. Berharap dia akan terus hidup. Setiap kata ini menusuk dalam hati Jusi membuat hatinya sakit. Dia menangis tersungkur di samping peti mati Yuru. Keesokan paginya, Yo Ye juga membawa titah raja untuk Jusi. Yang mulia memerintahkan mencopot jabatannya menjadi pejabat pengairan. Diperintahkan pergi ke Yongzhou untuk mengurus urusan rakyat di sana. Rakyat sedang sengsara, pergi ke sana juga merupakan kesempatan langsung yang raja ingin berikan kepadanya untuk memulihkan negara. Jusi menerima titah seperti orang kehilangan akal, tetapi cita-cita untuk rakyat dan negara di dalam hatinya tidak pernah padam. Karena Yuru mati adalah agar dia bisa terus hidup melaksanakan hal-hal ini, dan yang mulia juga ingin bertemu dengannya sebelum dia pergi ke Yongzhou. Ibu Suri di istana, mendengar kabar yang mulia hanya memindahkan Jusi ke Yongzhou maka tidak puas, ingin dia dihukum lebih berat lagi. Tetapi saat ini raja malah menyebutkan akan menikahkan putri dengan Raja Liang yang membuat Ibu Suri tidak berani bersuara lagi. Luo Zixing setelah mengetahui Yuru harus mati demi Jusi juga sedih, lalu mengambil alasan semakin menaruh dendam mendalam kepada Gu Jusi, padahal sebenarnya dialah yang secara tidak langsung membunuh Yuru yang dia cintai. Yang mulia karena masalah kekacauan istana yang baru saja terjadi sangat lelah, beliau mengundang Jenderal Yo untuk diajak curhat. Jenderal Yo juga tidak mengerti mengapa yang mulia mengabaikan dosa besar putra mahkota ini. Benar saja yang mulia masih memikirkan darah dagingnya, beliau ingin mempertahankan Gu Jusi sebagai menteri penting dan juga ingin putra mahkota naik tahta mewarisi. Yuru hanyalah secara tidak sengaja jatuh menjadi pion yang dikorbankan untuk rencana besar beliau. Yang mulia sejak naik tahta juga perlahan menjadi semakin menjaga jarak dengan Jenderal Yo. Sebagai orang yang berada di atas 10.000 orang maka sulit untuk bersikap seperti dulu. Beliau hanya bisa memikirkan soal putra mahkota mewarisi tahta setelah ini untuk melanjutkan dinasti. Saat ini Yuru sudah tiada, Jusi juga harus bersiap berangkat menuju Yongzhou yang jauh. Nyonya Liu sendiri sudah tidak sadarkan diri, selalu mengira Yuru masih hidup. Orang-orang yang tersisa harus terus melangkah membawa amanat hidup Yuru. Yuni, adik Yuru juga semakin hari semakin kuat. Karena belajar ilmu pengobatan maka dia juga sering mendampingi Shen Ming. Hubungan mereka berangsur-angsur terlihat semakin erat. Paman dari Gu Jusi setelah kembali menjadi Shangshu dipanggil oleh Yang Mulia untuk menguji kesetiaannya. Dia terus terang mengakui ketegasannya dalam setiap langkah sehingga Yang Mulia juga seolah menerimanya. Dan setelah pembicaraan itu, paman yang penuh pertimbangan itu langsung mengundang Luo Zixing ke kediamannya. Ingin berpihak padanya, ibunya Luo Yishui bahkan memiliki hutang budi padanya di masa lalu. Menyadari Jiang He memiliki kemiripan dengannya, Zixing pun sedikit menurunkan kewaspadaannya, mungkin akan bekerja sama dengannya. Setelah semuanya mereda, di tempat Jiang Wen yang jauh, Liu Yuruyun tidak menyangka bahwa dia masih hidup. Kematiannya hanyalah rencana Yang Mulia. Yang Mulia percaya untuk menyerahkannya kepada paman untuk pergi ke Jiang Wen. Ingin dia mulai dari sini pergi ke Ningzhou sesuai perintah Yang Mulia, melatih dirinya, menyembunyikan kebenaran bahwa dia telah hidup kembali bahkan dari Gu Jiusi dan orang-orang terdekatnya.
barulah bisa menjaga mereka dari bahaya. 3 tahun berlalu dengan cepat. Gu Jiuxi ini membawa amanat Liu Yuruyun telah gigih berusaha bekerja di Yongzhou. Berhasil menyelesaikan pembangunan bendungan di Sungai Kuning, dianggap sebagai prestasi besar selama ini, memberikan kontribusi yang tidak kecil untuk menstabilkan negara. Tepat pada saat itu, ada kabar bahwa gadis terkaya di negeri ini juga datang ke tempat terpencil ini untuk membuka cabang bisnis. Menyumbangkan harta keluarga untuk pembangunan bendungan air selama ini, Gu Jiuxi mungkin harus mengatur untuk pergi menemui nona ini untuk berterima kasih. Saat ini seorang pria menyerahkan kepadanya sepiring kue kacang berhias bunga yang indah yang membuat Gu Jiuxi sesaat teringat pada Liu Yuruyun. Dahulu mereka berdua juga pernah bersama sebahagia itu. Hari peringatan kematiannya sudah dekat lagi. Paman di Dongdu di permukaan masih bekerja sama dengan Luo Zixang, tetapi di belakang layar diam-diam mendukung Liu Yuruyun selama ini. Sekarang ada seorang nona kaya muncul yang tidak diketahui identitasnya. Luo Zixang juga mulai curiga mengenai Gu Furen. Dia selama beberapa tahun ini selalu berada di sisi merawat penyakit Liu Furen. Hari ini tiba-tiba dia telah mengingat semuanya dan sadar kembali, menerima kematian Liu Yuruyun setelah bertahun-tahun menghindar. Yang Mulia telah memerintah istana selama ini, penyakitnya semakin memburuk. Pangeran Mahkota kembali lalu langsung memikirkan tentang dia akan mewarisi tahta. Pangeran Mahkota selama ini kepribadiannya tetap tidak berubah, tidak bisa menjadi raja, dan juga karena masalah ini hubungan antara Yang Mulia dan Jenderal You juga retak. Pangeran Mahkota di Yozhou saat ini malah sangat setia kepada Nona Si Feng, bersiap membawanya kembali ke Dongdu bersamanya. Pembangunan bendungan di Yongzhou oleh Gu Jiuxi saat ini malah muncul masalah tambahan. Salah satu orang dalam tim pembangunan tanggul mengalami kecelakaan sehingga perlu ganti rugi. Gu Jiuxi sebelumnya sudah berkali-kali mengeluarkan uang pribadinya untuk menyumbang. Tetapi sekarang meskipun gaji dan tunjangannya dikurangi pun tidak akan cukup untuk menutupi, jadi dia terpaksa mencari ke Xiu Xuan untuk meminta bantuan. Orang-orang dari toko kosmetik Xiu Xuan selalu murah hati seperti biasa, siap menyiapkan uang perak untuk Gu Jiuxi mengelola urusan negara. Dan di balik semua bantuan tanpa syarat ini tidak lain adalah Liu Yuruyun. Namun kini masih belum saatnya dia menampakkan diri, jadi dia terus memendam kerinduan untuk menunggu saat itu tiba. Beberapa orang kelompok Gu Jiuxi 3 tahun lalu yang diusir oleh Yang Mulia semua hampir siap terbang tinggi. Sementara Yang Mulia kini hanya tinggal sendirian tersembunyi di istana. Bahkan satu-satunya saudara pun tidak datang, dia hanya bisa menaruh harapan pada talenta muda dan mengandalkan masa depan cerah seperti yang dijanjikan oleh Daxia. Saat ini di perbatasan Ningzhou sedang ada pertempuran yang akan terjadi dengan pasukan Liu Xingzi, dipimpin oleh You Ye, dan ada Wan Zi yang berpartisipasi. You Ye karena memikirkan rakyat. Kesalahan memimpin pasukan, menghancurkan perbekalan makanan sehingga ini mempertaruhkan nyawa untuk mengubah arah perjalanan. Jika pertempuran penting ini ada hal yang tidak terduga, You Ye akan bertanggung jawab. Selain You Ye, ada juga Shen Bing yang memimpin pasukan untuk berperang bersama Yun Er sebagai garis belakang. Dia meraih banyak kesuksesan kemenangan yang gemilang. Gu Jiuxi berkat dukungan diam-diam dari Liu Yuruyun telah selesai membangun bendungan di Sungai Kuning. Kasus perbendaharaan berkat Yes Hian yang melanjutkan kini sudah ada hasilnya. Semua orang secara serentak diangkat dan dinaikkan jabatannya. Yang Mulia segera naik ke istana untuk membahas jasa Gu Jiuxi. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia memutuskan untuk mengangkat Gu Jiuxi sebagai Zuo Chengxiang Perdana Menteri kiri kembali ke Dongdu untuk memimpin para pejabat secara transparan. Luo Zixang setelah 3 tahun berkolusi dengan Jiang He tidak mendapatkan hasil apapun, bahkan disalib Gu Jiuxi sekali lagi lalu mengucapkan selamat tinggal kepada paman dengan penuh makna tersembunyi lalu pergi. Di pihak Liu Yuruyun, mendengar kabar Gu Jiuxi telah meraih prestasi membuatnya sangat bahagia. Dia meneteskan air mata setelah bertahun-tahun menunggu dengan gigih, menyatakan kembali identitasnya sebagai Liu Yuruyun, istri Gu Jiuxi. Liu Yuruyun saat ini meminta orang di Xiu Xuan berpura-pura menjadi nyonya, mengundang Gu Jiuxi untuk datang menghadiri pesta perayaan setelah prestasinya. Karena memiliki hutang budi besar kepada Xiu Xuan, Gu Jiuxi setuju untuk hadir. Siapa sangka di sini Nyonya Xiu Xuan malah ingin dia bertemu dengan keponakannya. Gu Jiuxi menolak dengan tegas. Dia tidak pernah melupakan Liu Yuruyun dan juga tidak berniat menikahi istri lain, tetapi melihat benda yang dia berikan kepada Liu Yuruyun tahun itu ada di tangan Nyonya Xiu Xuan membuatnya terkejut. Dari luar pintu sosok Liu Yuruyun sudah ada di sana. Gu Jiuxi tertegun sejenak lalu berlari memeluknya erat dengan air mata bahagia. Ternyata Liu Yuruyun masih hidup. Cinta kasih suami istri yang bertemu kembali semakin mendalam. Setelah menceritakan barulah diketahui semua sudah direncanakan oleh Yang Mulia untuk kemenangan jangka panjang. Sesuai dengan yang dia harapkan, Liu Yuruyun benar-benar telah mengumpulkan banyak bukti untuk menuntut pengkhianat Zixang. Keduanya terpisah dalam waktu yang lama, kini bertekad untuk kembali bersama menjadi harapan masa depan Daxia. Liu Yuruyun dan Gu Jiuxi segera menerima titah dari Yang Mulia.
siap kembali ke ibu kota dalam beberapa hari ke depan. Di pihak Yang Mulia, hubungan antara Jenderal Yo dan Yang Mulia masih menjadi perhatian terbesar Yang Mulia. Dia langsung menemui Jenderal Yo dalam keadaan sakit, tetapi Jenderal Yo tetap terlalu bersikeras, yang semakin membuat Yang Mulia sedih. Dia buru-buru memanggil Pangeran Mahkota kembali ke istana untuk bertemu dan menanyakan tentang urusan itu untuk terakhir kalinya, ingin memastikan kembali kepribadian Pangeran Mahkota apakah pantas untuk mewarisi tahta. Tetapi kepalsuan, kekejaman Fen Yu hari demi hari tetap utuh seperti dulu tidak berubah. Dia tidak jujur melaporkan situasi di Yozhou kepada Yang Mulia. Hal inilah yang memaksanya untuk mengambil keputusan. Setelah Pangeran Mahkota selesai bertemu Yang Mulia, Luo Zixang segera datang untuk mencari tahu situasi. Setelah mengetahui bahwa Pangeran Mahkota telah berbohong kepada raja, dia sangat marah. Zixang berhati busuk, memahami bahwa Yang Mulia ketika melihat Pangeran Mahkota pada akhirnya tetap tidak dapat diandalkan maka akan memecatnya. Dia berkoordinasi dengan si Feng, terus meracuni Fen Yu untuk memprovokasi dia agar bertindak. Yang Mulia saat ini berdiri di depan papan roh permaisuri Kuogu. Yang Mulia sedih mengkhawatirkan putranya, sampai pada titik ini dia terpaksa mengambil keputusan untuk memecatnya, tetapi memberikan tahta kepada orang yang lebih pantas. Dengan maksud Zixang, dia membawa si Feng untuk diperkenalkan kepada ayahanda raja. Yang Mulia yang baik hati tidak memedulikan latar belakang rendahan nona ini, asalkan Pangeran Mahkota menyukai maka dia dengan sepenuh hati menerimanya. Pangeran Mahkota saat ini juga buru-buru mengakui kesalahannya di Yozhou. Mengatakan kebenaran tentang dirinya membuat Yang Mulia sangat senang. Tetapi setelah mendengar bahwa Yang Mulia telah memutuskan akan menyerahkan tahta kepada Jenderal Yo, dia langsung mengamuk. Tidak peduli pada kondisi fisik ayahanda raja yang sakit-sakitan, Fen Yu menepis tangan beliau, memaki dengan suara keras, perlahan menampakkan sifat aslinya yang hina yang sebagian didorong oleh obat di depan ayahanda raja. Pangeran Mahkota karena telah menggunakan obat sebelumnya sehingga terangsang sesaat, dia mengamuk menghina Yang Mulia yang membuat beliau tidak tahan dan terkena serangan jantung lalu meninggal dunia. Setelah itu, ketika belum sempat berpesan apa-apa, Pangeran Mahkota menyesali perbuatannya sudah terlambat. Tepat pada saat ini Luo Zixang berlari menyelipkan surat wasiat palsu Yang Mulia ke tangannya. Mulai dari sini memutarbalikkan fakta penyerahan tahta, mendorong Jenderal Yo ke Nanzhao yang jauh untuk menghindari risiko. Keesokan paginya Jenderal Yo baru tiba di gerbang sudah mendengar suara tabuhan genderang yang memberitakan kabar duka. Dia putus asa berlutut di depan gerbang kota karena sudah terlambat. Luo Zixang segera muncul, menyampaikan titah dari Pangeran Mahkota kepada dia, dan Jenderal Yo karena terlalu sedih tidak cukup sadar sehingga mempercayai perkataannya lalu menerima titah. Gu Jiuxi dan Liu Yuruyun dipanggil oleh Yang Mulia sebelumnya, tetapi baru tiba di Dongdu sudah menerima kabar duka Yang Mulia mangkat. Gu Jiuxi yakin titah dan kematian Kaisar ada rahasia tersembunyi sehingga harus menyelidikinya dengan jelas untuk membalas budi Kaisar. Liu Yuruyun setelah itu kembali ke rumah mertua, terharu bersatu kembali dengan Gu Furen dan Liu Furen. Dia merasa bersalah kepada ibu, telah membuat ibunya menderita kerinduan selama ini. Kini dia sudah menyelesaikan urusan dan kembali. Di istana, Pangeran Mahkota telah sementara duduk di singgasana mengadakan pertemuan istana sejak pagi. Dia berlagak sombong, mengangkat Luo Zixang ke posisi pejabat tertinggi setara dengan Gu Jiuxi. Selain itu juga menunjukkan rasa cemburu terhadap Gu Jiuxi, menggunakan kekuasaan untuk menekan dia dalam segala hal. Xiang Shujia meskipun telah memperingatkan Zixang sebelumnya tetapi tidak mendapatkan hasil. Sebaliknya dia malah semakin brutal, tidak lagi mempercayai Jiang He, mengakui bahwa kebakaran tahun itu yang menewaskan ibunya, orang yang dia cintai, disebabkan olehnya sendiri. Malam harinya keluarga Gu berkumpul bersama tetapi paman dari Gu Jiuxi menyimpan banyak pemikiran di dalam hatinya. Dia mengucapkan banyak kata-kata aneh seperti meminta Gu Jiuxi untuk mengurus pemakamannya nanti yang membuat Liu Yuruyun juga merasa khawatir. Gu Jiuxi dan Liu Yuruyun sudah lama ingin menyelidiki semuanya pada saat Yang Mulia mangkat sehingga pergi mengunjungi Kasim Wang Huang yang berada di sisi beliau. Tetapi anehnya kini Kasim tersebut sudah tidak sadar. Liu Yuruyun berdasarkan pengamatannya menduga bahwa dia mungkin diracun, bukan karena kesedihan. Pasti dia tahu suatu rahasia sehingga dia niaya. Gu Jiuxi Liu Yuruyun setelah pergi, di istana berpapasan dengan selir mulia yang kini adalah si Feng. Masalah pasukan Jenderal Yo yang dipotong ransumnya di Nanzhao telah sampai ke kelompok Gu Jiuxi. Liu Yuruyun berhasil membangun banyak hal, bisa menyalurkan sendiri ransum pasukan. Gu Jiuxi kali ini akan pergi bersamanya. Dia merencanakan untuk memprovokasi Pangeran Mahkota pada saat pertemuan istana agar bisa diusir dari Dongdu. Mempermudah tindakannya, Pangeran Mahkota yang masih muda dengan cepat jatuh ke dalam perangkap, marah mencopot jabatan Zuo Chengxiang Gu Jiuxi. Perbuatan ini telah menyentak Luo Zixang. Dia tidak bisa menghentikan Pangeran Mahkota lalu menyuruh orang menyewa pembunuh bayaran untuk mendatangi kediaman Gu lalu memburu mereka dalam perjalanan menuju selatan. Sementara Xiang Shujiang yang licik sudah mendahului satu langkah, membawa keluarga Gu diam-diam meninggalkan Dongdu untuk sementara menjauhi bahaya agar Liu Yuruyun dan Gu Jiuxi melaksanakan rencana. Kereta kuda Liu Yuruyun dan Gu Jiuxi dihadang pembunuh bayaran di malam hari.
mereka mengepung kereta menyerang Gu Jiuxi. Dia terluka ringan tetapi tetap seorang diri memegang pedang menerjang, melindungi Liu Yuruyun yang masih di dalam kereta. Gu Jiuxi terluka dalam perjalanan sehingga pingsan selama 2 hari. Saat sadar dia sudah melihat Liu Yuruyun di sampingnya. Liu Yuruyun mengabarkan bahwa mereka sudah berhasil keluar dari ibu kota. Sementara waktu sudah lolos dari bahaya, tepat pada saat ini saudara seperjuangan tahun lalu Chen Xin datang bertemu, ingin menggunakan saudara di dunia persilatan untuk membantu Gu Jiuxi dan Liu Yuruyun. Liu Yuruyun yang berbakat telah membantu Gu Jiuxi mengatur banyak hal, dia tidak bisa berhenti mengagumi istrinya. Bahan makanan segera dikirim sesuai rencana. Pasukan Nanzhao yang mendapat bantuan memiliki keberanian untuk berperang mati-matian, akhirnya meraih kemenangan gemilang. Luo Zixing tidak berhasil mencelakai Jenderal You dengan cara ini lalu ingin raja mencelakainya dalam perjalanan kembali. Tetapi Yang Mulia sejak naik tahta sudah tidak mau mendengarkan perkataannya sehingga Zixing diusir keluar. Nona Si Feng juga tidak tahu berpihak pada siapa, hanya mengikuti arah angin menasihati Yang Mulia agar tidak terlalu tergesa-gesa. Tetapi Zixing tidak menunggu, dia memasukkan titah kaisar menuduh Jenderal You berkolusi dengan musuh mengkhianati negara, mengirim orang ke kediaman You untuk mengeksekusi. Wan Xi kebetulan sedang berada di kediaman You Ye bersama Nyonya You Ye, membicarakan urusan pernikahannya dengan You Ye. Melihat tentara datang dia memutuskan untuk bertarung. Tetapi karena diserang mendadak, tentaranya tidak cukup. Wan Xi terkena banyak sabetan pedang, di dalam hatinya hanya ada bayangan You Ye lalu menutup mata. Yang Mulia mendengar kabar keluarga You telah dibantai lalu dengan gila memarahi Luo Zixing. Tetapi dia sudah lama mengetahui banyak kelemahan Yang Mulu sehingga dengan mudah mendorong Yang Mulia ke posisi yang lemah. Gu Jiuxi dan Liu Yuruyun di tempat yang jauh menerima kabar dari pamannya bahwa keluarga You telah dibunuh, Jenderal Qin telah gugur. Masih ada Yes Hian yang akan dihukum pancung karena menentang Yang Mulia. Gu Jiuxi menyimpan dendam pasti, harus kembali tepat waktu untuk menyelamatkan Hian. Liu Yuruyun kali ini masih ingin pergi bersama Gu Jiuxi. Yang Mulia telah menyerahkan tanggung jawab besar Daxia kepada mereka berdua, sehingga dia tidak bisa membiarkan suaminya menghadapi bahaya sendirian. Sementara di tempat Jenderal You, dia sedang memimpin pasukan kembali, masih berencana tentang masa pensiunnya. Tiba-tiba putranya membawa kabar dari Bai Yujing. Menerima kabar mengerikan, Jenderal You dan You Ye hancur dalam sekejap. Mata mereka dipenuhi api balas dendam, menyerukan memimpin pasukan bergegas menuju Dongdu untuk menuntut keadilan dengan segala cara. Luo Zixing saat ini menyuruh orang mengontrol ibu kota dengan ketat tetapi masih belum ada kabar tentang Gu Jiuxi. Dia terus menyebarkan berita tentang Yes Hian untuk memprovokasi Gu Jiuxi agar menyerahkan diri masuk ke dalam perangkap. Mendekati hari eksekusi, orang-orang Luo Zixing datang ke penjara untuk terakhir kalinya untuk menanyakan apakah Hian ingin menarik kembali perkataannya. Tetapi dia adalah pejabat yang bersih dan jujur, hanya memohon bagaimana agar bisa mati tanpa meninggalkan jejak apapun dari satu kobaran api. Malam tiba, Luo Zixing dengan santai mendatangi tempat Yang Mulia. Dia melaporkan bahwa pasukan Jenderal You di tengah perjalanan kembali mengalami tanah longsor. Semuanya telah musnah. Sementara raja saat ini sudah tidak cukup waras, dia tertawa terbahak-bahak lalu kembali meraung. Kini tidak ada lagi yang bisa mengancamnya. Persis seperti keinginannya, dia sudah tidak bisa kembali. Luo Zixing telah melangkah besar dalam rencananya. Dia mengambil kesempatan menyekap Yang Mulia lalu mengirim pasukan untuk memburu Gu Jiuxi dan orang-orang terkait karena tuduhan pengkhianatan. Nona Si Feng sejak dulu adalah orangnya Luo Zixing, tetapi lubuk hatinya tidak terlalu jahat. Liu Yuruyun memahaminya sehingga segera mencari Si Feng. Ingin menggunakan ketulusan dan moral untuk menyentuh hatinya agar membantu situasi dan ternyata berhasil memengaruhi Si Feng. Dia membawa Gu Jiuxi dan Liu Yuruyun diam-diam masuk ke tempat Yang Mulia ditahan. Pada saat yang sama Si Feng juga adalah orang yang menemukan surat wasiat asli yang ditinggalkan Kaisar. Fan Yu melihat surat wasiat itu lalu menjadi gila. Liu Yuruyun memberikan catatan yang ditinggalkan Kaisar kepada Fan Yu, mengetahui ketulusan hati ayah untuknya. Yang Mulia sudah menaruh kepercayaan kembali pada Gu Jiuxi. Tepat pada saat penting, Luo Zixing membawa prajurit menerobos masuk, membongkar pengkhianatan Si Feng. Dia tidak membunuh Gu Jiuxi dan Liu Yuruyun sekarang tetapi ingin mereka bermain catur hidup dan mati dengannya. Gu Jiuxi dan Luo Zixing duduk di depan papan catur, sementara Liu Yuruyun sedang disandera oleh anak buahnya. Gu Jiuxi perlahan sambil bermain catur menceritakan seluruh rencana Luo Zixing, dari pembunuhan Diang Zhou, kasus Liu Chun, hingga konspirasi membunuh Jenderal You. Dia telah menyelidiki semuanya dengan jelas. Luo Zixing bahkan memiliki pasukan pribadi dan hanya menunggu ketika semuanya lepas kendali, dia memanfaatkan kesempatan untuk naik tahta. Tepat ketika semuanya berjalan sesuai rencana, Shang Shujiang saat ini berlari melaporkan bahwa pasukan Jenderal You masih hidup, sedang bergerak menuju Dongdu. Mereka telah menghadang jalan pasukan pribadi Zixing, menumpas mereka.
Gu Jiuxi selangkah demi selangkah berhasil melewati semua rintangan dari ambisi Zhixiang untuk mencapai langkah ini. Luo Zhixiang terdesak ke ujung jalan, dia ingin binasa bersama Liu Yuruyun, di luar sudah dipasang banyak meriam. Dia juga mengungkapkan kepada Gu Jiuxi alasan mengapa dia membenci keluarga Gu, adalah karena Gula Oye dulu telah mencelakai ibunya yang melahirkannya, sehingga dia menyimpan kebencian yang mendalam. Gu Jiuxi terkejut mendengar cerita itu, mungkinkah mereka bersaudara? Ketika melihat anak buah Zhixiang ingin meledakkan dia, sudah lebih cepat tangannya berhasil mencegah dalam sekejap. Shang Shujiang juga berlari menusuk Zhixiang satu kali, lalu dia mengusir Gu Jiuxi dan Liu Yuruyun pergi, sementara dia sendiri ingin tinggal untuk berbicara terakhir kalinya dengan Luo Zhixiang. Shang Shujiang mulai menceritakan tentang masa lalu, dia dan ibu Zhixiang pernah saling mencintai dengan mendalam, tetapi karena keadaan tidak bisa menjadi suami istri. Luo Zhixiang adalah buah dari cinta mereka yang tidak kesampaian. Dia menyesal karena tidak berhasil mendidiknya, tidak punya hak untuk mencegah dia membalas dendam. Zhixiang memeluk luka di perutnya dengan terkejut dan kesakitan, jadi selama beberapa tahun ini dia membalas dendam untuk apa? Shang Shujiang melihat putra dalam penyesalan mendalam terhadap dirinya sendiri lalu mengambil pisau. Shang Shujiang tanpa ragu menusukkan pisau ke dirinya sendiri. Hati Zhixiang hancur. Dia memeluknya tak henti memanggil ayah, mengatakan padanya bahwa kebakaran tahun itu benar-benar hanya kecelakaan. Dia tidak pernah ingin merenggut nyawa ibunya. Lalu Zhixiang jatuh tersungkur. Jiang He juga sudah mencapai batasnya. Tidak lama kemudian sudah bersatu kembali dengan Zhixiang, mengakhiri rangkaian hidup penuh penderitaan dan dosa mereka. Beberapa saat kemudian, Jenderal You telah membawa banyak tentara kembali tiba di kota Dongdu, ingin menyerbu untuk mengeksekusi Fan Yu, tetapi Gu Jiuxi, Liu Yuruyun dan Xian malah memimpin para pejabat keluar menghadang di depan gerbang kota, menyerahkan surat wasiat penyerahan tahta yang asli kepadanya. Jenderal You dibutakan oleh api dendam sehingga hanya ingin membalas dendam. Gu Jiuxi berusaha keras membujuk, jika sekarang memulai perang maka rakyat akan kembali jatuh dalam kesengsaraan perang. Daxia bisa segera runtuh hanya karena pemalasan dendam ini. Gu Jiuxi bersikeras agar dia melangkahi mayatnya barulah boleh masuk kota. Bahkan Yo Ye pun berlutut memohon. Jenderal Yo memahami situasi, dia menolak dan melawan sebentar tetapi tidak berhasil juga melepaskan pedangnya. Pada akhirnya orang yang tidak ingin berperang lagi tetaplah dia. Dengan demikian dinasti baru dibuka. Yo Gaolang naik tahta menjadi kaisar, memerintah Daxia. Gu Jiuxi sesuai dengan janji kepada pamannya, dia mengurus urusan pemakaman untuknya, juga mengetahui kebenaran bahwa Luo Zhixiang adalah saudara kerabatnya. Liu Yuruyun setelah itu menerima kotak berisi 2 batu kecil yang dulu dia berikan kepada pengemis cilik dari tangan pelayan kepercayaannya. Kebenaran pun terungkap jelas. Ternyata Zhixiang dan dia sudah saling kenal sejak saat itu. Liu Yuruyun menangis penuh iba, seperti mengasihani anak-anak miskin yang harus menderita di mana-mana. Keduanya tetap berbelas kasih mendirikan papan roh yang layak untuk Luo Zhixiang, tetapi dengan nama Jiang Ziren, di hadapan kehidupan Zhixiang yang kejam, Liu Yuruyun menanamkan tekad untuk masa depan. Dia ingin memperluas, menjadi lebih kaya agar bisa menyelamatkan nasib anak-anak seperti dia, tidak membiarkan ada lagi orang yang tersesat di dunia ini, dan Gu Jiuxi tentu akan mendampinginya. Jenderal Yo naik tahta, hatinya teringat kembali pada kenangan dengan saudara seperjuangannya. Dia sadar betul dirinya tidak cocok di singgasana sehingga memanggil Gu Jiuxi untuk membicarakan masalah ini. Dia dengan bijak menyadari Yo Ye lebih cocok menjadi raja, dan hal itu kebetulan sesuai dengan keinginan yang mulia. Jenderal Yo akan mengangkat Yo Ye sebagai pangeran mahkota lalu naik tahta, sedangkan dia lebih cocok di medan perang, akan berperang untuk meninggalkan Daxia agar dipegang oleh talenta seperti Gu Jiuxi. Fan Yu kini diangkat menjadi Wang Ye pangeran. Nona si Fan juga menemukan tujuan hidupnya sehingga akan meninggalkannya. Bertahun-tahun perdamaian berlalu, Gu Jiuxi dan Liu Yuruyun akhirnya memiliki seorang putra nakal bernama Jun Er. Kepribadiannya persis seperti Gu Jiuxi kecil, bahkan membantah perkataannya. Liu Yuruyun yang sepanjang tahun berbisnis kini kembali. Gu Jiuxi dengan bahagia menggendongnya memperlihatkan kerinduan. Bertahun-tahun seperti ini, berkat Liu Yuruyun yang berhasil mengenalikan dia barulah ada Gu Jiuxi hari ini. Shen Ming dan Yun Er kini juga bersiap menyambut putra. Hanya Xian, awalnya pemuda paling tampan di wilayah kini malah jomblo sampai akhir episode pun belum ada siapa-siapa di sampingnya selain beberapa buku catatan urusan istana. Tahun kelima Jian An, Daxia damai rakyat makmur, Jenderal Yo merebut kembali wilayah menyatukan Jiangshan. Yo Ye naik tahta menjadi raja yang bijaksana memerintah negara. Nyonya Liu Yuruyun menggunakan kebijaksanaannya dalam berbisnis memperluas perdagangan membantu negara menjadi kaya dan kuat. Gu Jiuxi memimpin para pejabat di istana, bersama Xian dan Shen Ming mengelola berbagai kota. Gu Jiuxi dan Liu Yuruyun dari pernikahan yang terpaksa kini telah menjadi pasangan suami istri yang berjuang melalui banyak kesulitan untuk berbuat kebaikan membantu dunia, memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi kemakmuran negara di kemudian hari.